Chu Sanhe memerah karena malu dan tidak bisa membalas. Dia merasa sangat tercekik hingga paru-parunya hampir pecah. Zhao Zanye dan yang lainnya tidak terlihat jauh lebih baik ketika mereka mendengar nada bertanya Lin Sun. Sejak Lin Sun mulai membuat senjata rune, mereka mengancam akan menghukumnya dengan keras jika dia gagal, menganggapnya sebagai bencana bagi kekaisaran, dan menghasut orang untuk menudingnya. Hari ini, mereka percaya bahwa Lin Sun akan gagal, jadi mereka memutuskan untuk menyerang lebih dulu dan menindasnya dalam satu gerakan. Siapa sangka bahwa, pada saat paling kritis, persenjataan rune yang selamat dari kesengsaraan kilat muncul di dunia. Itu langsung mengacaukan situasi mereka. Siapa yang berani menyalahkan dan menghukum Lin Sun dalam keadaan seperti itu? Dia adalah seorang Grandmaster Rune yang bisa menggunakan persenjataan rune. Hal yang paling menakutkan adalah dia baru berusia 16 tahun dan memiliki potensi yang tak ada habisnya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia di seluruh dunia. Duke Daochen, kamu memiliki penerus yang memenuhi syarat. Raja Darah Baja Ning Bugui menghela nafas secara emosional. Banyak orang menggemakan kata-katanya. Lin Sun ditakdirkan untuk bersinar, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bangkit. Seorang Grandmaster Rune muda seperti Lin Sun sangat berharga bagi kekaisaran. Siapapun yang berani menyakitinya harus mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Shen Tuo, Yu Beidou dan Cheng Jing, Grandmaster Rune, menatap Lin Sun dengan mata menyala seolah dia adalah harta yang langka. Tatapan mereka begitu intens sehingga sepertinya bisa melelehkan orang. Mereka tahu lebih banyak tentang potensi menakutkan Lin Sun daripada orang lain. Dia baru berusia 16 tahun, tapi dia hanya menggunakan senjata rune dalam waktu kurang dari 1 bulan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Lin Sun. Dia tak tertandingi dan tak tertandingi di masa lalu dan sekarang. Semua orang paling kagum dengan fakta bahwa persenjataan rune pertama Lin Sun telah menarik kesengsaraan kilat. Itu seperti keajaiban yang luar biasa. Shen Tuo ingin bergegas ke Lin Sun dan bertanya bagaimana dia mencapai itu. Itu terlalu mencengangkan. Penampilan Lin Sun memang pantas dicatat dalam catatan sejarah kekaisaran. Dia adalah bintang paling terang di dunia Master Rune. Suasana hening mencekam. Banyak orang berjuang untuk tetap tenang dan keluar dari keterkejutan. Tombak abu-abu gelap kabur melayang dan berputar di langit. Meskipun terlihat sederhana dan alami, itu dipenuhi dengan aura yang menakutkan dan meruntuhkan ruang di sekitarnya. Sosok Lin Sun yang tampan dan elegan berdiri di atas Refinement Tower, dengan tombak yang menghasilkan raungan yang jelas dan merdu di atas kepalanya. Dia tampak sangat kesepian saat dia melihat ke bawah pada sosok yang kuat dari ketinggian. Tatapan semua orang menjadi kompleks ketika mereka memandangnya. Ada keterkejutan, kekaguman, ketidakpercayaan dan kebingungan. Memang, sulit membayangkan pemuda tampan seperti itu bisa menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar dari hadirin, memecahkan keheningan yang panjang. Zhao Zanye, wakil kepala Departemen Bela Diri Dao, bertepuk tangan, berseri-seri dengan gembira. Tidak buruk, tidak buruk. Saya sudah mengatakan bahwa Anda dapat menebus kesalahan Anda jika Anda berhasil menggunakan persenjataan rune. Anda tidak mengecewakan saya. Ekspresi semua orang menjadi aneh. Zhao Zanye telah bergabung dalam mengumpulkan sekelompok tokoh kuat untuk menargetkan dan menekan Lin Sun. Mereka ingin menaklukkan dan membunuh Lin Sun di tempat. Namun, dia tiba-tiba mengubah pendiriannya. Dia bertindak sebagai penatua dan memuji Lin Sun, mengejutkan banyak orang. Pemahaman menyadarkan banyak orang. Mereka menyadari bahwa Zhao Zanye telah mengubah pendiriannya untuk menghindari rasa malu ketika dia merasakan perubahan situasi. Pah, hal tua yang tak tahu malu. Wajahmu berubah begitu cepat. Ning Meng, Si Yu dan yang lainnya menggerutu. Bahkan Lin Sun sedikit terkejut. Dia memaksakan senyum dan berkata, mengapa saya ingat bahwa seseorang menganggap saya sebagai bencana yang menjulang dan ingin segera menyingkirkan saya. Lin Sun, jangan terlihat sombong. Anda hanya membuat persenjataan rune. Kami sudah sangat baik membiarkan Anda menebus kesalahan Anda. Zuo Fuguang memarahi. Mata Lin Sun tiba-tiba berkilat dingin. Karena kamu mengatakan itu, maka aku harus bertanya apa kesalahanku. Siapa kamu beraninya kau mencoba menghukumku? Suara gemilangnya mengguncang dunia dan membuat semua orang kedinginan. Anda, niat membunuh dingin bersinar di mata Zuo Fuguang. Dia melihatnya sebagai semacam provokasi bagi seorang junior untuk tidak menghormatinya di depan begitu banyak orang. Apa? Kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku sehingga kamu ingin melakukan kekerasan jika saya ingat dengan benar, ini adalah Akademi King Lu. Anda hanyalah orang luar yang berlari liar di sini. Apakah Anda berani membuat masalah di sini? Serangan balik Lin Sun tidak terkendali. Zuo Fuguang sangat marah hingga rambutnya naik, dan dia tidak bisa menahan amarahnya yang mematikan lagi. Pada saat itu,
Zhao Zanye tiba-tiba menghela nafas. Oke, itu dia. Saya akan menyimpan tombak untuk saat ini. Anda dapat menganggapnya sebagai harga yang harus dibayar untuk menebus kesalahan Anda. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih tombak yang melayang di udara. Semua orang terkejut. Dia akan merebut hasil usaha Lin Sun. Tidak hanya itu, dia melakukannya dengan sangat mendominasi dan tidak meminta persetujuan Lin Sun. Beraninya kamu. Lin Sun tidak pernah berpikir bahwa Zhao Zanye akan sangat tidak tahu malu untuk mengingini harta yang dia hasilkan pada saat seperti itu. Namun, sudah terlambat ketika Lin Sun ingin menghentikannya. Zhao Zanye adalah wakil kepala Departemen Bela Diri Dao dan seorang kultivator hebat yang telah melangkah ke tahap turunan siklus. Bagaimana Lin Sun bisa menghentikannya? Selain itu, langkahnya yang tak terduga telah membuat semua orang lengah. Bahkan Raja Darah Baja Ning Bugui, Dewa Keberuntungan Si dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikannya tepat waktu, apalagi Lin Sun. Seketika, tangan raksasa yang terbentuk dari cahaya menyilaukan muncul di udara dan mencengkeram tombak. Sudut bibir Zhao Zanye melengkung. Seorang bocah nakal ingin bertarung melawanku. Dia terlalu bodoh. Pada saat yang sama, dia gemetar karena kegembiraan. Tombak adalah senjata luar biasa yang selamat dari kesengsaraan petir. Itu dianggap sangat langka bahkan di antara persenjataan rune. Jika saya tidak mengambil kesempatan untuk merebut harta itu akan menyia-nyiakan semua kerja keras yang telah dia lakukan. Kapan Akademi King Lu saya menjadi seperti ini bahkan orang-orang kami menginjak-injak aturan kami sebuah suara tua dan tenang bergema. Gemuruh. Seketika, tangan raksasa itu hancur seperti kertas dan berhamburan seperti hujan. Zhao Zanye mendengus. Dia terhuyung-huyung, dan wajahnya menjadi pucat. Tetesan darah meluap di sudut bibirnya. Penonton menjadi kaku dan merasa kedinginan ketika mereka mendengar suara tua dan acuh tak acuh. Kekuatan yang tak terlukiskan menekan mereka, membuat mereka merasa tercekik. Wajah semua orang berkerut ketakutan. Mungkinkah itu monster tua yang menakutkan? Sosok lain tiba-tiba muncul. Itu adalah seorang lelaki tua kurus dengan mata seperti lubang hitam yang dalam. Sepertinya ada rahasia dao besar yang berputar-putar di dalamnya. Dia berdiri di sana dengan santai tanpa aura menakutkan di sekitarnya, tetapi semua orang entah bagaimana merasakan sakit yang menyengat di mata mereka. Tidak ada yang berani memandangnya secara langsung. Dia tidak tampak seperti orang tua tetapi matahari yang terik menggantung di atas 9 langit dan menerangi gunung dan sungai. Wajah Zhao Zanye tiba-tiba berkerut ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua itu akan disiagakan dan datang ke sini. Pada saat itu, tokoh-tokoh berpengaruh berdiri pada saat yang sama dan membungkuk dengan hormat. Memberi hormat kepada kepala sekolah. Suara-suara bergema di sekitar. Semua orang dengan panik bangkit, gemetar. Kepala sekolah Akademi King Lu yang sudah bertahun-tahun tidak muncul. Dia adalah monster tua yang paling tak terduga di Kekaisaran. Desas-desus mengatakan bahwa dia telah memiliki kekuatan raja tahap kematian kehidupan sejak 1000 tahun yang lalu. Kemampuan dan keterampilannya dikatakan misterius dan menakutkan. Namun, dia tidak muncul selama bertahun-tahun, jadi semua orang berpikir bahwa dia telah berkeliling dunia dan mengabaikan urusan dunia. Tidak ada yang mengira dia tiba-tiba muncul. Lin Sun juga kaget, tapi dia pernah bertemu dengan lelaki tua itu sebelumnya jadi dia tidak terkejut seperti yang lain melihatnya. Mengambil kesempatan itu, dia dengan cepat dan gesit menyingkirkan tombaknya dan melompat turun dari lantai 9 menara penyempurnaan. Lin Sun tidak lagi khawatir setelah kepala sekolah muncul. Saya telah melihat semuanya. Saat ini, saya hanya ingin bertanya kepada Anda semua, menurut Anda di mana Anda berada? Suara kepala sekolah masih tenang dan acuh tak acuh, tetapi arti dari kata-katanya membekukan sosok-sosok yang kuat sampai ke sumsum ketika mereka menyadari bahwa situasinya telah berubah menjadi serius. Tidak ada yang berani menjawab karena semua orang tahu jawabannya. Kamu beritahu aku. Orang tua itu mengalihkan pandangannya ke Zhao Zanye. Wajah Zhao Zanye langsung berubah pucat pasi, dan tubuhnya menegang. Bahkan jika dia adalah sosok yang kuat di keluarga kekaisaran, dia tidak memiliki keberanian atau kepercayaan diri untuk menghadapi lelaki tua itu. Kepala sekolah, tolong maafkan kami. Zhao Zanye segera menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Semua orang tersentak. Zhao Zanye memiliki identitas dan status yang luar biasa, tetapi dia seperti junior di depan kepala sekolah. Dia bahkan tidak berani menjelaskan. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan masuk ke Akademi King Lu lagi. Kepala sekolah langsung mencabut status Zhao Zanye sebagai wakil kepala Departemen Bela Diri Dao dan mengeluarkannya dari Akademi. Tidak diragukan lagi itu merupakan pukulan berat. Gengsi Zhao Zanye akan terpengaruh jika menyebar. Tapi dia tidak berani protes. Sebaliknya,
Dia menundukkan kepalanya seolah dia lega. Dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan atau kebencian. Hati semua orang bergolak seperti laut lagi. Kepala sekolah sangat kuat. Dia seperti eksistensi tertinggi dan perkasa di Akademi Qinglu. Chu Sanhe, Zuo Fuguang, Qin Baoji dan yang lainnya merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tubuh mereka menegang ketakutan seperti sedang duduk di atas duri. Mereka tahu bahwa kepala sekolah datang untuk membela Lin Sun. Zhao Zanye telah berusaha merebut harta Lin Sun, tetapi kepala sekolah muncul dan mencabut statusnya sebagai wakil kepala Departemen Bela Diri Dao, mengejutkan semua orang. Semua orang menyadari bahwa kepala sekolah muncul untuk melindungi Lin Sun. Ning Meng dan Si Yu sangat gembira, dan bahkan Raja Darah Baja Ning Bugui kagum bahwa Lin Sun cukup beruntung untuk menikmati perlakuan semacam ini dari kepala sekolah Akademi Qinglu. Tokoh-tokoh berpengaruh yang sebelumnya mengincar Lin Sun berdiri terpaku di tempat seolah-olah ada duri yang menembus mereka, sehingga wajah mereka murung. Tak satu pun dari mereka akan berpikir bahwa Lin Sun akan menarik perhatian kepala sekolah, apalagi yang terakhir akan mengusir Zhao Zanye tanpa ragu-ragu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia memihak Lin Sun. Karena kalian semua ada di sini, aku juga ingin tahu tentang kesalahan apa yang dilakukan Lin Sun sehingga kalian semua datang ke Akademi Qinglu untuk menghukumnya. Kepala sekolah berbicara lagi, membuat suasana semakin berat. Akhirnya, seorang tokoh berpengaruh mengumpulkan keberanian, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan lantang. Kepala sekolah, anak itu pernah memaksa Marquis of Rising Sky untuk berlutut di depan umum, dan dia menghina martabat keluarga kekaisaran. Bagaimana kejahatan serius seperti itu bisa ditoleransi? Bocah itu telah membunuh anggota klan Zuo saya dan memenjarakan Zuo Yang, keturunan klan Zuo. Dia harus dihukum berat. Zuo Fuguang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia juga telah membantai banyak klan Qin klan saya. Dia memaksa Qiyu, keturunan langsung dari klan Qi, berlutut beberapa hari yang lalu. Dia sombong dan telah melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Anak itu sangat berani. Dia akan menjadi masalah besar jika dia tidak diberi pelajaran. Banyak orang berbicara dengan lantang, semuanya berasal dari klan Qin, klan Qi, klan Zuo, dan klan tinggi lainnya. Mereka menolak untuk menyerah. Semua orang gemetar dalam hati setelah mendengar tuduhan itu. Tokoh-tokoh berpengaruh itu masing-masing mewakili klan yang mengerikan. Kepala sekolah mengamati kerumunan saat dia bertanya. Berani apakah Anda berbicara tentang Lin Sun, atau Anda berbicara tentang diri Anda sendiri kemanapun pandangannya berlalu, tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung. Seseorang menggertakkan giginya dan bertanya, Elder, kamu. Ini sangat sederhana, karena kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin menyelesaikan akun, mengapa kita tidak mengakhiri semuanya hari ini dan melihat siapa yang berani? Kepala sekolah berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi penuh keagungan. Itu membuat darah semua orang berdenyut di sekitar tubuh mereka, jiwa mereka bergetar, dan gendang telinga mereka bergetar. Itu benar-benar sunyi. Kepala sekolah memiliki kekuatan yang tak terukur, sehingga bahkan Kaisar Agung pun tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Siapa yang berani menantang kepala sekolah? Karena kamu percaya bahwa Lin Sun tidak bersalah dalam hal itu, maka tidak ada yang perlu kami katakan. Kami akan pergi sekarang. Zuo Fuguang berkata dengan acuh tak acuh, suaranya mengandung sedikit kemarahan. Huff. Kepala sekolah mendengus dingin, membuat Zuo Fuguang membeku di tempat. Dia tidak berani bergerak satu inci pun. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Apa kesalahan Lin Sun selama Anda dapat memberikan alasan yang masuk akal, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini dan membiarkan klan Zuo Anda berurusan dengan Lin Sun. Kata kepala sekolah dengan acuh tak acuh. Wajah Zuo Fuguang berubah diam-diam. Dia mengertakkan gigi dan berkata, dia membunuh orang-orang dari klan Zuo saya. Banyak orang yang hadir mengetahui hal ini. Sekarang, Zuo yang masih dipenjara di puncak pembersihan pikiran klan Lin. Apa dia tidak melakukan kesalahan? Beraninya kamu, ditegur kepala sekolah. Jika klan Zuo dan Qin tidak menginvasi puncak pembersihan pikiran, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Anda membawa semuanya pada diri Anda sendiri. Lin Sun menyadari bahwa kepala sekolah sudah mengetahui segalanya. Dia merasa sedikit tersentuh karena dia menyadari bahwa lelaki tua itu telah memperhatikannya. Ekspresi Zuo Fuguang berubah dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, kepala sekolah melambai dengan acuh. Pergilah, jangan suruh aku mengunjungi Zuo klanmu. Peringatannya seperti sambaran petir. Wajah Zuo Fuguang memucat saat dia akhirnya menyadari bahwa kepala sekolah bertekad melakukan segalanya untuk melindungi Lin Sun. Zuo Fuguang berbalik tanpa sepatah kata pun dan pergi. Dia adalah markis yang tinggi dan perkasa dari 100 pertempuran. Dia telah bertempur di medan perang selama bertahun-tahun dan telah membantai musuh besar yang tak terhitung jumlahnya,
tetapi menghadapi kepala sekolah, dia tidak berani mengatakan apapun dan pergi. Saya juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan di sini. Selamat tinggal. Qin Baoji berbalik dan pergi dengan wajah mendung. Meskipun Lin Sun tidak mau membiarkan Zhuo Fuguang dan Qin Baoji pergi dengan mudah, dia juga tahu bahwa kepala sekolah tidak akan berurusan dengan keduanya untuknya. Tokoh berpengaruh yang tersisa tetap diam, dan tidak ada lagi yang menyebutkan dendam mereka terhadap Lin Sun. Saya mendengar bahwa Lin Sun pernah memiliki dendam dengan klan Hua. Saya ingin menyelesaikannya. Saya ingin tahu apakah ada ruang untuk negosiasi. Kepala sekolah melirik sosok berpengaruh dari klan Hua. Itu adalah pria parubaya berjanggut bernama Hua Qingqi. Dia segera berkata dengan lantang, kepala sekolah, memang ada sedikit konflik, tapi itu hanya pertengkaran kecil di antara generasi muda. Karena kepala sekolah telah berbicara, kita dapat meninggalkan masalah ini di belakang kita. Dia tidak rendah hati atau sombong, tetapi dengan bijak mengungkapkan pendirian keluarga Hua. Mereka tidak ingin membuat marah kepala sekolah karena Lin Sun. Bagaimana menurutmu? Kepala sekolah bertanya pada Lin Sun. Bagaimana mungkin Lin Sun tidak tahu apa yang baik untuknya? Dia berkata dengan lantang, itu memang hanya konflik kecil. Aku tidak berniat memusuhi klan Hua sejak awal. Bagus. Kepala sekolah mengangguk dan menatap Hua Qingqi. Kembalilah dan beritahu para tetua klanmu bahwa mereka boleh datang ke akademi untuk mendiskusikan kitab suci denganku saat mereka bebas. Wajah Hua Qingqi berseri-seri. Para tetua klan Hua akan senang saat mengetahui tentang undangan kepala sekolah. Banyak orang menjadi iri. Lin Sun sangat beruntung. Bagaimana pemuda seperti dia bisa menerima perlindungan dan bantuan dari kepala sekolah Akademi Qinglu? Orang itu sangat beruntung, Ning Meng juga berseru. Jika kamu bisa melemparkan senjata rune yang bisa bertahan dari kesengsaraan kilat pada usia 16 tahun, kamu juga akan menikmati perawatan seperti itu, kata Si Yu. Kalau begitu tidak apa-apa. Aku tidak senormal itu. Ning Meng menggelengkan kepalanya. Kepala sekolah melanjutkan sambil melirik sosok berpengaruh dari Song Clan, apakah Lin Sun memiliki konflik dengan beberapa junior dari Song Clan? Sosok berpengaruh dari Song Clan segera berkata sambil tersenyum, Elder, ini hanya pertengkaran kecil di antara generasi muda. Tidak apa. Sebenarnya, Lin Sun telah mengalahkan Song Ze dan Song Chonghe. Mereka salah, jadi klan Song tidak bisa melanjutkan masalah ini lebih jauh. Kalau tidak, mereka akan kehilangan muka. Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak mengubah permusuhan menjadi persahabatan? Kepala sekolah melirik Lin Sun. Terserah apa kata Anda, Lin Sun mengangguk. Dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarga Song atau Hua, jadi akan lebih baik jika konflik tersebut dapat diselesaikan. Semua orang terkagum-kagum lagi. Kepala sekolah telah membantu Lin Sun menghilangkan rintangan saat dia muncul. Itu saja menunjukkan betapa pentingnya dia melekat pada Lin Sun. Apalagi, siapa lagi yang berani menyinggung Lin Sun setelah mereka melihat hubungannya dengan kepala sekolah? Penatua, saya harap Anda mengerti, tetapi keluarga Qi saya memiliki kebencian yang mendalam terhadap anak yang tidak dapat diselesaikan, jadi saya akan pergi. Seorang tokoh berpengaruh dari keluarga Qi menyatakan sikapnya sebelum kepala sekolah dapat mengatakannya, apapun, mengejutkan banyak orang. Hanya klan tinggi yang kuat seperti klan Qi yang berani mengatakan itu. Kepala sekolah tampaknya tidak merasa terganggu. Karena itu masalahnya, semoga berhasil. Lin Sun menghela nafas lega. Sebenarnya, dia tidak berencana menyelesaikan masalah dengan keluarga Qi. Lagi pula, keluarga Qi telah menyergap dan menyerangnya berkali-kali sebelum dia tiba di kota terlarang. Mustahil mencairkan dendam yang dalam seperti es. Keluarga Qi saya memiliki sikap yang sama dengan keluarga Qi, tetapi keluarga Qi saya tidak akan menggertak seorang junior. Saya akan meninggalkan konflik antara generasi muda agar mereka menyelesaikannya sendiri, kata seorang tokoh berpengaruh dari keluarga Qi. Kepala sekolah mengangguk. Bagus. Lin Sun memikirkan Qi Yu, yang dia paksa berlutut, dan tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak takut jika masalah itu diserahkan kepada generasi muda untuk diselesaikan di antara mereka sendiri. Sejauh ini, Zhao Zanye telah diusir, klan Zhuo dan klan Qin telah menelan amarah mereka dan pergi, dan dendam antara klan Hua dan klan Song dan Lin Sun telah disingkirkan. Klan Qi telah menyatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan masalah itu, dan klan Qi telah membuat keputusan untuk membiarkan generasi muda menyelesaikan masalah ini di antara mereka sendiri. Kepala sekolah telah membantu Lin Sun menyelesaikan banyak masalah hanya dengan beberapa kata. Dia juga membantu Lin Sun melihat dengan jelas siapa kekuatan musuh yang sebenarnya. Kamu tidak perlu melihatku. Saya tidak bisa membuat keputusan atas nama keluarga kekaisaran. Saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang, si Subdue King Zhao Jiuxiao menyatakan dengan lantang ketika dia melihat tatapan kepala sekolah. Dia selalu ingin menjadi penonton. Tapi kemudian, dia mengubah nadanya.
Tentu saja, saya pribadi sangat senang melihat pertumbuhan seorang Grandmaster rune muda. Semua orang terkejut. Bahkan jika Lin Sun tidak dapat menerima pengertian dari semua orang di keluarga kekaisaran, dia telah memenangkan bantuan dan pengakuan dari Raja Penakluk Laut Zhao Jiuxiao. Chu Sanhe sangat pahit. Dia merasa tidak nyaman dan gelisah berdiri di sana. Dia ingin pergi dan menghilang karena semua sekutunya telah runtuh atau ditekan oleh kepala sekolah. Pada saat itu, Chu Sanhe secara tidak sengaja melihat Lin Sun meliriknya dan sudut bibir pemuda itu melengkung dengan senyum dingin. Hati Chu Sanhe tenggelam. Dia memiliki firasat buruk. Lin Sun berkata dengan sungguh-sungguh, "Penatua, ada sesuatu yang ingin saya minta agar Anda mendapatkan keadilan untuk saya." "Apa masalahnya?" tanya kepala sekolah. Lin Sun melirik Chu Sanhe. Wajah lelaki tua itu tampak lebih pucat, dan tubuhnya menegang. Rambut Chu Sanhe berdiri tegak karena dia tahu apa yang ingin dilakukan Lin Sun. "Ketika saya sedang melemparkan persenjataan rune, saya menyadari bahwa Azure Sky Furnace telah dirusak, dan itu hampir menyebabkan saya gagal membuat persenjataan rune saya. Saya harap Elder akan menyelidiki masalah ini dan menemukan pelakunya. Tolong bantu saya mendapatkan keadilan." Kepala Chu Sanhe berdengung dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya seolah-olah petir menyambarnya. Seperti yang diharapkan, dia telah diekspos. Seseorang telah diam-diam merusak peralatan untuk merusak operasi pembuatan persenjataan rune Lin Sun. Semua orang tidak bisa mempercayainya. Siapa yang akan sangat membenci Lin Sun untuk melakukan itu? Betapa tercela. Apakah ini benar? Shen Tuo sangat marah. Dia sangat marah sehingga dia hampir menghancurkan giginya. Lagi pula, ini adalah Departemen Rune. Akan keterlaluan jika seseorang berani melakukannya. Azure Sky Furnace ada di lantai 9 Refinement Tower. Kami dapat melihatnya jika Anda tidak percaya. Lin Sun melirik Chu Sanhe dengan dingin. "Itu kamu." Shen Tuo dengan cepat merespons. "Omong kosong. Apa kau punya bukti? Jangan menuduhku." Chu Sanhe berteriak, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan pernah mengakuinya. Kalau tidak, dia akan kehilangan semua kedudukan dan reputasi. Dia bahkan mungkin menderita hukuman yang sangat keras. "Bukti? Haha. Chu Sanhe, kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya jika Anda tidak diam-diam merusak Azure Sky Furnace. Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa saya akan gagal dan mengumpulkan begitu banyak orang di sini untuk mencoba menekan saya?" Lin Sun tersenyum dingin. Semua orang menatap Chu Sanhe dengan curiga. Memang, sejak hari pertama pembuatan senjata rune Lin Sun, lelaki tua itu bertingkah sangat aneh. Dia tampaknya sangat yakin bahwa Lin Sun akan gagal. Pada saat itu, mereka juga bingung mengapa Chu Sanhe begitu yakin bahwa Lin Sun akan gagal. Siapa yang mengira ada alasan untuk itu? Seperti yang dikatakan Lin Sun, Chu Sanhe tercela. Dia adalah wakil kepala Departemen Rune, tetapi dia tanpa malu-malu mencoba merusak operasi pembuatan persenjataan rune junior. Tidak heran benda tua itu begitu sombong. Ternyata dia telah mengotak-atik Tungku. Ning Meng marah. Si Yu dan yang lainnya memasang ekspresi bermusuhan. Chu Sanhe hampir membunuh Lin Sun. Bagaimana mereka tidak marah? Lin Sun akan menderita konsekuensi yang tak terbayangkan jika dia gagal. "Lin Sun, jika aku mengotak-atik Tungku, bagaimana mungkin kamu bisa berhasil melemparkan senjata rune?" Chu Sanhe bertanya, wajahnya pucat. "Itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Saya berhasil karena saya menghindari krisis pada saat yang kritis." Ekspresi Lin Sun berubah dingin. "Tapi bagaimana kamu akan membuktikan bahwa aku melakukannya?" Dia bersikeras karena dia tahu Lin Sun tidak punya bukti untuk membuktikannya. "Cukup, berhenti berdebat. Saya akan menyelidiki dan semuanya akan menjadi jelas," kata kepala sekolah tiba-tiba dengan lantang. Dengan sekejap, dia muncul kembali di lantai 9 Refinement Tower. Marah, dia bertekad untuk menemukan pelakunya dan menyelidiki kebenarannya. Bagaimanapun, itu adalah langkah yang tercela. Seseorang di Akademi King Lu telah mencoba untuk menyakiti seorang Grandmaster Rune muda yang bisa menggunakan persenjataan rune. Tidak ada yang tahu metode apa yang akan digunakan kepala sekolah untuk menyelidiki, tetapi mereka semua yakin dia akan menemukan kebenarannya. Perasaan gelisah dan gelisah bergejolak di hati Chu Sanhe. Dia percaya bahwa dia tidak meninggalkan satu pun bukti, dan dia telah melakukan pekerjaan itu dengan sempurna. Namun, ketika dia melihat kepala sekolah secara pribadi menyelidiki tempat kejadian, dia merasakan tekanan yang tak terlukiskan menimpanya. Waktu berlalu, tetapi tubuhnya masih terpaku di tempat. Dia sangat gugup dan ketakutan seperti seorang tahanan yang akan diadili. Kepala sekolah akan segera tahu siapa pelakunya. Orang itu harus dihukum berat tidak peduli siapa dia. Shen Tuo berkata dengan dingin. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar memikirkan bahwa Lin Sun bisa saja gagal karena rencana orang lain. Itu akan menjadi tragedi.
Iya, orang yang hina dan tidak tahu malu seperti itu harus dihukum berat. Ning Meng bergemuruh. Semua orang tahu bahwa Chu Sanhe adalah tersangka utama, tetapi semuanya tergantung pada apakah kepala sekolah dapat menemukan kebenarannya. Tak lama, kepala sekolah muncul kembali, wajahnya tenang dan tanpa emosi. Sulit untuk mengetahui apakah dia telah menemukan petunjuk. Bahkan Lin Sun sedikit gugup. Sebenarnya, dia kekurangan bukti untuk membuktikan bahwa Chu Sanhe telah merusak Tungku. Jika kepala sekolah gagal menemukan kebenaran, maka Chu Sanhe akan menghindari peluru itu. Lin Sun tidak bisa menerima itu. Dia sangat membenci lelaki tua itu. Sejak Lin Sun bergabung dengan Departemen Rune, dia sengaja menargetkan dan mempersulitnya. Sekarang, dia bekerja sama dengan orang tua lainnya untuk menyakiti Lin Sun. Lin Sun tidak akan bisa menerimanya sampai lelaki tua itu diberi pelajaran. Di tengah suasana hening, semua mata tertuju pada kepala sekolah. Kepala sekolah mengalihkan pandangannya ke Chu Sanhe. Tiba-tiba, Chu Sanhe gemetar tanpa terasa, dan wajahnya menegang. Ikut aku, perintah kepala sekolah sambil berjalan pergi. Ekspresi Chu Sanhe berubah tanpa batas. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengikuti kepala sekolah. Maksudnya itu apakah dia pelakunya atau bukan? Itu pasti dia. Kepala sekolah baru saja memanggilnya untuk membantunya menyelamatkan muka. Lagi pula, ini adalah skandal dan akan mempengaruhi reputasi Akademi King Lu jika tersebar. Kalau begitu, apakah semuanya sudah berakhir untuk Chu Sanhe sekarang? Terjadi perdebatan yang panjang. Lin Sun mengerutkan alisnya. Tidak peduli apa, dia percaya kepala sekolah akan memberinya jawaban yang memuaskan. Selamat teman kecil. Kamu berhasil membuat persenjataan rune. Teman kecil, beranikah aku bertanya apakah senjata rune itu dijual? Little Brother Lin Sun, dapatkah Anda menunjukkan kepada saya kekuatan ajaib dari tombak? Begitu kepala sekolah pergi, banyak tokoh kuat bergegas menuju Lin Sun, dan mata mereka bersinar dengan iri hati. Hati mereka sudah berdebar saat menyaksikan tombak selamat dari kesengsaraan petir, jadi mereka sudah lama mendambakan tombak itu. Mereka tidak bisa mengendalikan diri lagi ketika kepala sekolah pergi. Persenjataan rune. Satu persenjataan rune dapat mengubah situasi klan yang kuat, jadi siapa yang tidak menginginkannya? Ning Meng dan Si Yu akan bergegas, tetapi mereka melihat sekelompok orang tua telah mengepung Lin Sun. Semuanya, dengarkan aku dulu. Keributan berhenti. Dalam 10 hari, saya akan mengadakan konferensi untuk membicarakan persenjataan rune ini di Stone Cauldron Alums. Pada hari itu, Anda akan memahami kemampuan ajaib dari harta ini. Mata Si Yu berbinar. Dia tahu Lin Sun telah melakukan itu dengan sengaja untuk membalas budi. Lagi pula, ayahnya, Dewa Keberuntungan Si, muncul hari ini untuk mendukungnya. Pria itu bias. Mengapa dia memikirkan sedekah kuali batu sepanjang waktu? Bagaimana dengan saya? Ning Meng menggerutu. Pak, Raja Darah Baja Ning Bugui menamparkan dahi Ning Meng dan memarahinya sambil tersenyum. Bocah kecil, selama Lin Sun ada, apakah Anda perlu khawatir tentang persenjataan rune? Dewa Keberuntungan Si, Ye Qingtian dan Gong Bupo tertawa. Mereka awalnya diseret ke sini untuk mendukung Lin Sun meskipun mereka tidak tahu banyak tentang dia, tetapi mereka sangat senang bahwa mereka setuju untuk melakukannya. Mereka sangat senang mengetahui bahwa teman putra atau cucu mereka memiliki bakat yang langka. Teman kecil Lin Sun, beranikah aku bertanya apakah kamu berniat menjual harta ini pada hari konferensi? Seorang tokoh berpengaruh bertanya dengan sungguh-sungguh. Harta karun ini tidak akan dijual, jawab Lin Sun tanpa ragu, mengecewakan banyak orang. Namun, kalimat berikutnya menyalakan kembali kegembiraan mereka. Namun, jika ada yang menemukan penawar racun kesengsaraan iblis, aku berjanji untuk menghadiahi mereka dengan persenjataan rune yang dibuat khusus. Semua orang diaduk. Banyak tokoh berpengaruh memutuskan untuk melakukan apa saja untuk mengumpulkan penangkal dan pengobatan untuk racun kesengsaraan iblis begitu mereka meninggalkan akademi. Tentu saja, pada hari konferensi, saya juga akan membuat beberapa pengumuman mengenai komisi persenjataan rune. Tolong nantikan itu. Ucapan Lin Sun disambut dengan reaksi yang kuat. Banyak orang diam-diam memutuskan bahwa mereka harus berteman dengan pemuda itu apapun yang terjadi. Seorang Grandmaster rune muda yang mampu menggunakan persenjataan rune tidak diragukan lagi akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Setelah beberapa lama, orang-orang mulai bubar. Saat Lin Sun hendak menarik napas lega, dia melihat Shen Tuo, Yu Beidou, Cheng Jing, dan Grandmaster rune lainnya berkumpul di sekelilingnya dengan tatapan fanatik. Mereka ingin bertanya dan meminta nasihat Lin Sun tentang casting persenjataan rune. Lin Sun buru-buru menyela, semuanya, biarkan aku istirahat sebentar. Saya sangat lelah setelah membuat persenjataan rune ini hari ini. Tubuhku akan runtuh.
Shen Tuo dan yang lainnya merasa sedikit malu dan dengan cepat mengangguk setuju. Anak kecil, istirahatlah yang baik. Dalam beberapa hari, saya akan meminta Si Yu untuk menjemput Anda secara pribadi dan membawa Anda ke sedekah kuali batu. Saya akan menantikan kejutan-kejutan di konferensi. Fortune Gatsi bertepuk tangan di bahu Lin Sun sebelum dia pergi bersama Ning Bugui, Ye Qingtian dan Gong Bupo. Lin Sun akhirnya menghela nafas panjang ketika dia kembali ke asrama guru, dan alisnya berkerut karena kelelahan. Dia terlalu lelah. Begitu dia berbaring di tempat tidur, dia pingsan karena kelelahan. Sementara itu, sebuah berita membuat seluruh kota terlarang gempar. Lin Sun berhasil membuat senjata rune hari ini. Berita itu menyapu setiap area kota terlarang seperti badai dan mengguncang pikiran setiap pembudidaya. Tidak ada yang mengira Lin Sun, yang diremehkan banyak orang, akan berhasil. Berita itu memicu segala macam diskusi dan setiap detail kecil yang terjadi di Refinement Tower digali dan menjadi topik diskusi terpanas. Lin Sun, namanya sekali lagi mengguncang kota terlarang seperti memiliki semacam kekuatan magis. Di malam hari, di bawah sinar matahari terbenam, seorang lelaki tua membawa seekor keledai ke kota terlarang. Sosok ramping dan halus sedang duduk di atas binatang itu. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang menutupi separuh wajahnya. Hanya ujung dagu yang mulus dan mulus yang terlihat. Kota itu berisik dan semarak seperti biasanya. Jalanan ramai, dan udara dipenuhi debu duniawi. Lin Sun bukan orang biasa. Siapa yang berani membayangkan bahwa dia akan berhasil? Apa itu keajaiban itu dia? Saya mendengar bahwa kesengsaraan petir ungu turun dari langit ketika tombak itu lahir. Itu tidak pernah terdengar. Mulai sekarang, siapa yang bisa menghentikan kebangkitan Lin Sun? Jadi bagaimana jika dia sombong? Jadi bagaimana jika dia tidak terkendali? Dia memiliki keterampilan dan kemampuan yang nyata. Lelaki tua itu tidak mendengar apa-apa selain diskusi tentang Lin Sun saat dia memimpin keledai di sepanjang jalan yang ramai. Dia tidak bisa membantu tetapi menganggap ekspresi aneh. Kami sudah lama tidak bertemu. Ternyata anak muda itu sekarang bisa mengeluarkan senjata rune. Lelaki tua itu mau tidak mau melirik sosok ramping dan halus di atas keledai. Sayangnya, pinggiran tudung menutupi wajahnya dan mengaburkan ekspresinya. Kapan Lin Sun datang ke kota terlarang? Tiba-tiba, suara halus dan tenang terdengar dari bawah pinggiran kap. Suara itu senyaman dan sejernih mata air yang mengalir. Sekitar 1 tahun yang lalu, jawab lelaki tua itu. Mengapa saya tidak diberitahu tentang hal itu? Bahkan jika kamu tahu, kalian berdua tidak akan bisa bertemu satu sama lain. Anda masih harus tumbuh dan berlatih, dan dia memiliki jalannya sendiri untuk dilalui. Sebaiknya kalian berdua tidak bertemu, lelaki tua itu dengan sabar menjelaskan. Sosok lembut itu terdiam. Kamu mungkin menghadapi situasi yang lebih berbahaya kali ini. Nona kehabisan waktu. Dia berharap kamu bisa tumbuh secepat mungkin. Saat lelaki tua itu bergerak maju, dia berkata dengan hangat, ketika kamu cukup kuat, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan dan tidak akan dihalangi oleh apapun. Maksudmu aku tidak akan bisa keluar untuk waktu yang lama setelah aku kembali? Suara manis terdengar dari keledai. Ekspresi lelaki tua itu berubah serius saat dia mengangguk dan berkata, ya, sangat mungkin. Gadis kecil itu tetap diam sampai mereka mencapai persimpangan yang sibuk. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan keledai itu. Di sebelah persimpangan ada kedai teh, di mana banyak pembudidaya dengan antusias mendiskusikan kejadian yang terjadi di Akademi Qinglu. Kepala sekolah maju dan mencopot Zhao Zanye dari perannya dan mengeluarkannya dari akademi. Dia seperti embusan angin yang menyapu dedaunan musim gugur. Bahkan tokoh-tokoh kuat yang datang bersamanya harus menundukkan kepala dan tidak berani memusuhi Lin Sun lagi. Hanya Zuo, Qin dan Ciklan yang menolak untuk menyerah berurusan dengan Lin Sun. Ya, hanya klan Zuo, Qin, dan Qi yang kuat yang tidak akan memberikan muka kepada kepala sekolah. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka akan berurusan dengan Lin Sun di masa depan. Perseteruan tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Saya mendengar bahwa tragedi berdarah di puncak pembersihan pikiran lebih dari 10 tahun yang lalu terkait dengan ketiga klan itu. Tidak mungkin untuk menyelesaikan perseteruan darah seperti itu. Setelah mendengarkan diam-diam untuk waktu yang lama, gadis kecil itu tiba-tiba berkata dengan lantang, sebelum aku kembali, aku harus pergi ke suatu tempat. Lelaki tua itu sepertinya telah menebak sesuatu ketika ekspresi ketidakberdayaan yang langka menyebar di wajahnya yang baik hati. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, paling lama 1 jam. Baik, jawab gadis kecil itu terus terang. Flying Crane Peak, salah satu dari 72 puncak aristokrat. Itu adalah wilayah milik klan Qi. Puncaknya berbentuk seperti bangau yang menjulang ke langit. Itu adalah tempat yang suci. Sore itu,
seorang gadis kecil tiba di pintu masuk puncak bangau terbang dengan seekor keledai yang dipimpin oleh seorang lelaki tua. Penjaga elit ditempatkan di sekitar pintu masuk ke puncak gunung. Ketika mereka melihat lelaki tua dan gadis kecil itu, salah satu dari mereka berjalan ke depan dan bertanya dengan lantang, "Siapa kamu dan mengapa kamu datang ke wilayah klan Qi?" Gadis kecil itu mengangkat kepalanya, diam-diam menatap puncak bangau terbang sejenak, dan kemudian dia menjawab, "Namaku Xiazi, dan aku di sini untuk membunuh." Suaranya halus seperti suara alam, tetapi kata-katanya dingin. Para penjaga terkejut sesaat. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Siapa yang pernah berani datang ke klan Qi dan menimbulkan masalah? Namun, seorang gadis kecil tiba-tiba datang dan mengancam akan membunuh. Itu terlalu aneh. Membunuh. Penjaga itu tampak bingung. Gadis kecil, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Aku tahu. Klan Qi, gadis kecil itu menjawab dengan tenang. Penjaga itu langsung kesal. Kamu tahu, kamu masih datang untuk memuntahkan omong kosong. Kamu mau mati cepat dan tersesat. Kalau tidak, Anda tidak bisa pergi hari ini. Dentang. Gadis kecil itu mengulurkan tangannya yang ramping dan cantik dan tombak sepanjang 10 kaki muncul di genggamannya. Tubuh tombak memancarkan cahaya yang dingin dan berkabut seperti ilusi. Dia mengenakan jubah hitam yang menyembunyikan wajah dan sosok rampingnya, tapi dia jelas seorang gadis kecil. Namun, saat dia memegang tombak bintang, dia sepertinya menjadi orang yang berbeda. Niat membunuh yang tak terlukiskan melanda daerah itu seperti malam hari. Dunia meredup dan sepertinya terjun ke dalam kegelapan. Gadis kecil itu merasa seperti raja kegelapan. Kemanapun ujung tombaknya menjadi kegelapan. Dalam sekejap mata, ujung tombak yang tak berbentuk mengiris tenggorokan penjaga, dan dia diam-diam jatuh ke tanah, darah mengalir kemana-mana. Matanya melotot lebar terbuka lebar karena tidak percaya. Bahkan pada saat kematian, dia tidak percaya bahwa seorang gadis kecil akan berani datang dan membunuh di pintu masuk puncak bangau terbang keluarga Qi. Siapa dia? Lelaki tua itu berdiri dengan tenang di satu sisi dengan keledai, ekspresinya tenang dan ramah seperti biasa. Tapi kadang-kadang, kilatan rumit melintas di matanya ketika dia melihat gadis kecil itu. Kamu punya nyali. Kamu berani membunuh di wilayah klan Qi-ku. Anda memiliki keinginan mati. Para penjaga di sisi lain disiagakan oleh gangguan tersebut dan dikenakan biaya. Pu. Gadis kecil itu berdiri dengan tenang, jubah hitamnya berkibar seperti bayangan di kegelapan. Hanya tombak di tangannya yang memancarkan kecemerlangan bintang yang melamun. Dengan jentikan pergelangan tangannya, para penjaga yang menyerbu ditebas oleh ujung tajam yang tak terlihat. Mereka jatuh ke tanah dengan celah di tenggorokan mereka dan berteriak kesakitan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Kegelapan menyelimuti mayat berdarah dan tanah berlumuran darah seperti tirai. Tidak ada yang melihat serangan gadis itu, dan tidak ada yang bisa melawan atau melawan. Seolah-olah setiap kehidupan yang diselimuti kegelapan akan dipanen. Serangan musuh. Cepat dan laporkan, teriak seseorang. Segera, anggota Ciklan yang ketakutan bergegas keluar satu demi satu. Mereka berada di kota terlarang, dan mereka adalah salah satu dari 7 klan tinggi. Tidak ada yang berani datang ke pintu klan Qi untuk membuat masalah dalam ribuan tahun. Namun, seseorang berani memblokir pintu masuk dan melancarkan pembunuhan besar-besaran. Itu tidak diragukan lagi merupakan provokasi bagi klan Qi. Gadis kecil itu tidak bergerak 1 inci pun. Dia diam dan diam seperti malam abadi. Seolah-olah dia tidak takut. Pu. Sekelompok pembudidaya menyerang secara berurutan tetapi semua, tanpa kecuali, diliputi oleh kegelapan dan kehilangan nyawa mereka. Tidak ada yang bisa melawan atau melarikan diri. Cahaya merah darah dari matahari terbenam tidak bisa menghilangkan kegelapan atau bau darah. Mayat berserakan di mana-mana, dan darah merah pekat membasahi tanah. Itu adalah pembantaian. Gadis kecil itu hanya berdiri di sana dengan tenang, menggenggam tombak yang tampak ilusi dan membiarkan kegelapan turun dan mengakhiri hidup. Dia tampak kejam dan dingin. Tidak sampai 4 pembudidaya kenaikan surga muncul, gadis kecil itu akhirnya membuat gerakan yang terlihat. Namun, gerakannya terkesan terlalu santai dan sederhana. Dia melambaikan tombak di tangannya, dan bintang berwarna darah melesat ke bawah dari kegelapan. 4 pembudidaya Heaven Ascension dibantai di tempat. Mereka baru saja memanggil harta karun mereka dan hendak mengerahkan seni rahasia mereka, tapi mereka musnah seperti rumput liar. Pada saat itu, sosok berpengaruh dari Qi Clan akhirnya disiagakan dan raungan menggelegar terdengar dari Flying Crane Peak. Aula suci kemuliaan hitam. Beraninya kau menyerang klan Qi kami. Kita harus pergi. Lelaki tua yang menyaksikan dari jauh berjalan ke arah gadis kecil itu, ekspresinya tenang dan ramah seperti biasa. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya.
Oke, gadis kecil itu mengangguk. Dia datang untuk membunuh, bukan untuk mati. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi banyak bahaya jika dia tinggal lebih lama. Keduanya langsung menghilang bersama keledai itu. Budak pedang tua, Anda telah bertindak terlalu jauh, saya pribadi akan mengunjungi kastil kegelapan nanti untuk penjelasan. Raungan marah mengguncang Flying Crane Peak dan mengaduk-aduk awan seperti dewa yang melampiaskan amarahnya. Cloud Stream Peak, wilayah klan Zuo, salah satu dari 7 klan tinggi. Bermandikan cahaya matahari terbenam, seorang lelaki tua, seorang gadis kecil dan seekor keledai muncul. Saya dipanggil Xiazi dan saya di sini untuk membunuh. Ketika gadis kecil itu mengucapkan kalimat itu, pembunuhan besar-besaran dilakukan lagi. Kali ini, 46 mayat dikuburkan dan bumi dibasahi dengan darah. Pada saat tokoh-tokoh berpengaruh dari klan Zuo disiagakan dan datang, lelaki tua dan gadis kecil itu telah menghilang. Hal yang sama terulang di Fast Sun Peak, wilayah klan Qin, salah satu dari 7 klan tinggi. Saat matahari terbenam dan malam tiba, 1 jam telah berlalu. Gadis kecil itu terdiam sesaat sebelum dia berkata dengan lantang, suatu hari, aku akan memusnahkan ketiga klan itu. Orang tua itu akhirnya tidak bisa tetap tenang dan tersenyum tak berdaya. Ayo pergi. Orang tua itu pergi dengan keledai dan gadis kecil itu. Malam itu, berita tentang pembantaian berdarah di klan Qi, Zuo, dan Qin menyebar ke seluruh kota terlarang dengan kecepatan luar biasa dan memicu gelombang besar keterkejutan dan ketidakpercayaan di setiap pembudidaya. Dalam ribuan tahun, siapa yang berani secara terbuka memprovokasi klan aristokrat mereka adalah kekuatan terkuat di kekaisaran dan memiliki otoritas dan kekuatan yang mengerikan. Namun, seorang gadis kecil bernama Xiazi telah muncul di depan pintu klan Qi, klan Zuo dan klan Qin dan menimbulkan badai darah satu demi satu. Keesokan paginya, berita tentang pembantaian di keluarga Qi, Zuo dan Qin ditekan agar tidak menyebar, membuat insiden itu semakin membingungkan. Tidak ada yang tahu jumlah korban di 3 klan tinggi, atau konflik sengit seperti apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa seorang gadis kecil bernama Xiazi telah menyebabkan pembantaian. Xiazi, nama yang hangat dan sederhana telah menimbulkan sensasi di kota terlarang dalam semalam. Meskipun tidak ada yang tahu siapa dia, itu tidak mengurangi keheranan mereka. Dia adalah satu-satunya orang yang cukup berani untuk meluncurkan pembunuhan besar-besaran di 3 klan tinggi dalam 1000 tahun terakhir. Hal yang paling tidak dapat dipercaya adalah bahwa semua deskripsi rumor tentang dirinya membentuk citra seorang gadis kecil. Mengapa seorang gadis kecil melakukan itu? Banyak orang berspekulasi bahwa kejadian itu terkait dengan Lin Sun. Lagi pula, semua orang di kota tahu bahwa Lin Sun adalah musuh klan Qi, klan Zuo, dan klan Qin. Bukan kebetulan sederhana bagi Xiazi untuk menyerang 3 klan kuat itu. Sementara dunia luar secara luas berspekulasi tentang motif di balik serangan itu, klan Qi, Zuo, dan Qin memblokir berita agar tidak menyebar menggunakan cara yang paling sulit. Namun, skandal itu telah terjadi, dan menjadi sinyal bagi dunia bahwa ada orang yang berani menantang klan tinggi. Xiazi, siapa dia? Apakah dia terhubung dengan Lin Sun? Banyak orang penasaran. Hanya beberapa kekuatan besar yang tahu bahwa gadis kecil itu memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi mereka bingung dengan motifnya. Dunia luar diselimuti badai sekali lagi, tetapi Akademi King Lu telah kembali tenang seperti dulu. Akademi itu seperti tanah suci yang murni, tidak terganggu dan tidak terpengaruh oleh dunia luar. 2 hari kemudian, pagi-pagi sekali, Lin Sun bangun dari meditasi. Burung-burung berkicau di luar, dan sinar matahari menerobos kisi-kisi jendela, memandikan bagian dalam rumah dengan cahaya pagi yang lembut dan hangat. Aroma segar rerumputan dan pepohonan yang tertinggal di udara dan gumpalan ki spiritual mengangkat semangat Lin Sun dan menyegarkan pikirannya. Sudah lama sejak dia merasa senyaman ini. Saat dia berbaring di tempat tidur, dia mengarahkan pikirannya kembali ke adegan sebelum dia tertidur dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Aku berhasil membuat senjata rune dan membuat kepala sekolah khawatir. Saya yakin saya telah menyebabkan gangguan yang cukup besar kali ini. Setelah merenung sejenak, dia melompat dari tempat tidur dan menggeliat. Dia membuka jendela dan disambut oleh sinar matahari pagi yang hangat, bangau menari di langit cerah dan teriakan mereka yang khas dan menyenangkan. Bangunan kuno berdiri tegak di kejauhan, bermandikan sinar matahari pagi. Kadang-kadang, siswa dalam kelompok 3 dan 2 berjalan melewatinya, membentuk siluet muda. Segera, Shen Tuo datang mengunjunginya. Dia telah mendengar beberapa gerakan dan tahu bahwa Lin Sun telah bangun. Selamat, Tuan Lin Sun, tahukah Anda siapa yang menjadi pusat perhatian di kota terlarang sekarang? Shen Tuo menggoda Lin Sun. Sepertinya Penatua sedang dalam suasana hati yang baik. Lin Sun tersenyum. Namun, Shen Tuo menghela nafas. Anda salah.
Saya sedang dalam mood yang buruk. Saat dia berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan mengeluarkan setumpuk tebal undangan yang tampak indah. Semuanya terbuat dari batu giok dan batu permata berkualitas tinggi. Mereka tidak diragukan lagi luar biasa. Lihatlah, hanya dalam beberapa hari, puluhan pasukan telah mengirimkan undangan kepada Anda. Ini hanya yang saya pilih. Shen Tuo mendorong banyak undangan ke tangan Lin Sun. Kamu bisa mengurus mereka sendiri. Keluarga kekaisaran, klan tinggi, klan tingkat menengah, markas militer, markas besar asosiasi Master Rune, lokakarya ilahi, saya tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Kamu bisa membuat keputusan sendiri. Lin Sun menatap mereka dengan tatapan kosong. Kemudian, percikan kesadaran muncul di wajahnya, dan dia membuang semua undangan ke sudut ruangan seperti sampah. Mata Shen Tuo terbuka lebar. Penatua, jangan menatapku seperti itu. Mereka hanya undangan. Akankah pengirim memperlakukan saya sebagai musuh jika saya tidak pergi? Shen Tuo menghela nafas secara emosional. Memang, identitasmu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang ingin menyinggung Anda sekarang. Oh, ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang Xia Zi? Dia tiba-tiba bertanya. Mata Lin Sun menyipit dan hatinya bergetar. Elder, kenapa kamu tiba-tiba menyebut nama itu? Ekspresi bingung melintas di wajah Shen Tuo. Baru beberapa hari yang lalu, gadis kecil misterius itu melakukan sesuatu. Dia menceritakan rumor pembantaian berdarah yang terjadi di pintu masuk klan Qi, Zhuo dan Qin beberapa hari yang lalu. Lin Sun membeku. Dia tidak bisa menenangkan perasaan yang bergejolak di hatinya. Kenangan membanjiri pikirannya. Dia memikirkan pertama kali dia bertemu Xia Zi. Dia memikirkan hari-hari yang mereka habiskan bersama di desa Feiyun. Dia memikirkan kata-kata serius namun tenang gadis kecil itu ketika mereka berpisah di kota Donglin. Lin Sun, kamu tidak bisa mati sebelum aku kembali. Entah kenapa, hatinya bergetar, dan wajah cantik dan tenang gadis kecil itu muncul di benaknya. Dia selalu mandiri, pendiam dan menyendiri. Dia sangat unik seolah-olah dia hidup di dunia lain. Lin Sun tidak pernah menyangka bahwa Xia Zi akan muncul sedemikian rupa setelah 2 tahun absen. Kenapa? Kenapa dia tidak datang menemuiku? Lin Sun, ada apa? Suara Shen Tuo terngiang di telinganya dan menyadarkannya dari lamunannya. Tidak apa, Penatua, dapatkah Anda memberitahu saya di mana dia sekarang? Lin Sun bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu. Shen Tuo menggelengkan kepalanya. Apalagi dia, sebagian besar orang di kota terlarang tidak menyadari asal-usul gadis kecil itu. Aula suci kemuliaan hitam, gumam Lin Sun. Ya, dia pasti ada di sana. Shen Tuo tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, apakah kamu mengatakan gadis kecil itu berasal dari Black Glory Secret Hall? Tidak heran, saya mengerti. Lin Sun merasa bahwa Shen Tuo mengetahui sesuatu. Seperti yang diharapkan, Shen Tuo menyatakan, jika gadis kecil itu benar-benar dari Black Glory Secret Hall, Anda tidak akan dapat melihatnya bahkan jika Anda pergi ke sana. Mengapa demikian? Lin Sun mengerutkan alisnya. Karena aula suci kemuliaan hitam telah lenyap sejak kemarin. Hilang. Ya, itu menghilang dengan Castle of Darkness. Ini adalah masalah yang sangat rahasia dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Saya hanya kebetulan mempelajarinya melalui percakapan dengan orang lain. Saya mendengar bahwa itu karena Ratu di Kastil Kegelapan sedang mengalami kesengsaraan keabadian pertama, jadi dia harus mengasingkan diri dari dunia untuk menghindari gangguan apapun, jelas Shen Tuo dengan sabar. Kesengsaraan keabadian. Lin Sun berdiri di sana dengan hampa. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa Life Death Stage Kings harus melalui bencana yang berbahaya untuk menginjakan kaki di jalan keabadian yang sebenarnya. Malapetaka itu disebut kesengsaraan keabadian dan dikabarkan melibatkan kekuatan rahasia surga Dao yang agung. Hanya ada peluang yang sangat tipis untuk selamat dari kesengsaraan. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan Life Death Stage King tidak akan berani sembarangan menantang kesengsaraan karena konsekuensinya adalah bencana. Jika gagal, seseorang akan binasa dan ditinggalkan tanpa mayat. Kekuatan mengerikan dari kesengsaraan besar akan melenyapkan mereka dari dunia dan menghilangkan semua harapan untuk bertahan hidup. Hal yang paling menakutkan adalah jalan menuju keabadian dikabarkan berbahaya. Ada kesengsaraan hidup dan mati dengan setiap langkah. Dengan kata lain, seseorang tidak akan mendapatkan keabadian setelah melewati kesengsaraan. Begitu mereka menginjakan kaki di jalan keabadian, mereka ditakdirkan untuk menghadapi malapetaka yang tak ada habisnya dan tak terhindarkan. Ratu Malam Kegelapan adalah eksistensi yang mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya sehingga banyak orang memandangnya sebagai musuh di dunia ini. Jika dia memilih untuk menantang kesengsaraan keabadian, dia pasti akan mengalami banyak kemunduran. Shen Tuo menghela nafas.
The Dark Knight Queen adalah nama tabu yang diselimuti kegelapan kekaisaran selama ribuan tahun. Penyebutan itu membuat banyak orang kuat menjadi pucat. Musuhnya tidak akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa jika mereka mendengar bahwa dia ingin menantang kesengsaraan keabadian. Untungnya, kekuatan aula suci kemuliaan hitam telah menghilang seperti menghilang ke udara tipis. Ratu Malam Kegelapan pasti tahu bahwa banyak orang ingin merusak kesempatannya, jadi dia membuat beberapa persiapan lanjutan. Shen Tuo menganalisis, berdasarkan keadaan, bahkan musuh-musuhnya kemungkinan besar tidak akan dapat menemukan jejaknya, apalagi kamu. Lin Sun terdiam sesaat, dan akhirnya dia menghela nafas pelan. Dia tiba-tiba memikirkan alasan mengapa Xia Zi tiba-tiba muncul di pintu masuk klan Qi, Zuo, dan Qin. Dia tahu bahwa dia akan segera menghilang bersama Dark Knight Queen, jadi dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu untuk membantunya melakukan sesuatu. Suatu hari, aku akan membawamu kembali, dan tidak ada yang bisa mengambilmu dariku lagi. Lin Sun bergumam di dalam hatinya. Rasanya seperti hatinya tercabik-cabik saat memikirkan Ratu Malam Kegelapan membawa pergi Xia Zi. Dia merasa tidak berdaya dan putus asa. Meskipun lelaki tua dari Aula Suci Kemuliaan Hitam telah membantunya beberapa kali, dia masih tidak dapat menahan diri untuk tidak menyimpan kebencian terhadap mereka karena telah mengambil Xia Zi. Lin Sun benci perasaan dipaksa menerima takdir. Lin Sun, apa yang terjadi? Mungkinkah Xia Zi adalah saudaramu? Shen Tuo dengan tajam memperhatikan bahwa Lin Sun mulai bertingkah aneh begitu nama Xia Zi disebutkan. Tidak apa, Lin Sun menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Oh, omong-omong, Penatua, apakah Anda datang untuk menemukan saya untuk sesuatu? Shen Tuo tahu bahwa Lin Sun tidak ingin menyebutkan Xia Zi lagi. Dia berkata sambil berpikir, memang ada satu hal yang ingin saya minta Anda urus. Pemilik Sky Martial Arena, Zhao Tailai, datang kemarin. Dia masih menunggumu di akademi dan menolak untuk pergi sampai dia melihatmu. Shen Tuo tidak bisa menahan senyum kecut. Jelas, dia merasa tidak berdaya tentang gangguan Zhao Tailai. Zhao Tailai, Lin Sun tahu bahwa dia telah menarik perhatian tokoh berpengaruh di Istana Kekaisaran dengan gangguan besar yang ditimbulkannya. Kalau tidak, Zhao Tailai, seorang lelaki tua yang licik, tidak akan datang untuk menemukannya atas inisiatifnya sendiri. Bibir Lin Sun melengkung membentuk senyuman. Kebetulan sekali, aku juga ingin menemuinya untuk sesuatu. Dia telah berjanji kepada Zutua ketiga untuk membantunya memecahkan masalah terobosannya, dan ada solusi untuk itu di kedalaman Istana Kekaisaran. Akademi itu damai, kuno, dan dipenuhi dengan pesona dan karakter antik. Saat itu masih pagi tetapi akademi sudah penuh dengan siswa, semuanya bersemangat. Kegemparan sorakan meledak ketika mereka melihat Lin Sun dan Shen Tuo keluar bersama. Lin Instruktur Kecil, Little Instruktur Lin, kami akan selalu mendukungmu. Little Instruktur Lin, kapan kamu akan mengajari kami membuat senjata rune? Semua mata siswa bertepi dengan kekaguman, kegembiraan, dan kekaguman yang tulus. Beberapa gadis bahkan tersipu dengan tatapan fanatik. Lin Sun bisa dibayangkan memegang posisi transenden di hati para siswa. Jika Shen Tuo tidak ada, para siswa pasti sudah mengepung Lin Sun. Bagus untuk menjadi muda. Lin Sun menghela nafas. Shen Tuo menggerutu, berapa umurmu? Seharusnya aku yang mengatakan itu. Lin Sun tersenyum dan tidak membantah. Ketika mereka melewati Refinement Tower, Lin Sun terkejut melihat sosok yang familiar. Itu adalah Chu Sanhe. Namun, dia membawa sapu di tangannya seperti seorang pelayan dan sedang menyapu area di sekitar Refinement Tower. Ketika dia memperhatikan Lin Sun, ekspresinya berubah secara dramatis. Matanya berkilat dengan campuran kebencian, kemarahan, ketakutan dan frustrasi. Pada akhirnya, dia mendengus dingin, menoleh dan kembali ke Refinement Tower. Itu hukuman kepala sekolah untuknya. Dia dilucuti dari posisi wakil kepala Departemen Rune dan diturunkan untuk menjaga menara penyempurnaan selama 100 tahun, jelas Shen Tuo. Lin Sun mengerutkan kening. Bukankah hukumannya terlalu ringan? Shen Tuo menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, kamu tidak mengerti. Dia adalah sosok penting dari klan Chu yang tinggi dan perkasa, salah satu dari 3 klan Rune besar, dan juga wakil kepala Departemen Rune. Dia menikmati status dan identitas yang mulia, tetapi sekarang hanya menjadi pekerja serabutan. Dia kehilangan semua kekuatan dan otoritasnya. Itu lebih buruk daripada kematian baginya. Lin Sun merenung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu adalah keputusan kepala sekolah, jadi apa haknya untuk marah atas keadilan yang telah diperoleh untuknya? Tentu saja, jika terserah Lin Sun, dia akan melumpuhkan Chu Sanhe, jika tidak langsung membunuhnya, sebagai hukuman agar dia tidak bisa membalas di masa depan. Aula resepsi. Lin Sun segera memperhatikan Zhao Tailai.
Dia berpakaian seperti seorang pengusaha dengan sosoknya yang gagah berjubah mewah dan memiliki karisma yang alami. Namun, Lin Sun tahu bahwa dia adalah contoh sempurna dari seorang lelaki tua dan licik. Tidak mungkin mengeluarkan informasi dari mulutnya. Oh, Master Lin Sun akhirnya datang menemuiku. Saya merasa sangat tersanjung. Zhao Tailai bergegas untuk menyambut Lin Sun dengan senyum lebar. Hahaha, tetua, aku juga senang melihatmu di sini. Lin Sun juga berseri-seri. Shen Tuo terdiam beberapa saat. Betapa palsu. Namun, Zhao Tailai dan Lin Sun sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, mereka saling bertukar sapa hangat seperti teman lama yang kembali bertemu setelah sekian lama. Shen Tuo menatap, kagum pada mereka. Saya harus mengatakan bahwa saya terkesan dengan tingkat kepalsuan mereka. Elder, aku ingin tahu apa yang membawamu ke sini, kata Lin Sun setelah beberapa saat. Dia secara tidak sengaja melirik ke sisi lain di mana seorang anak muda berpakaian ungu sedang duduk. Topi berbulu memahkotai kepalanya, dan ikat pinggang putih yang indah diikatkan di pinggangnya. Sepasang sepatu bot piton biru melengkapi penampilannya yang luar biasa. Bibirnya merah cerah, giginya seputih mutiara, dan matanya cerah dan menawan. Dia tidak diragukan lagi cantik dan tampan. Namun, Lin Sun memperhatikan bahwa kulit pemuda itu terlalu halus dan tanpa cacat seperti batu giok, dan dia memancarkan kewanitaan elegan yang unik. Nah, sebelum kita memulai bisnis, izinkan saya memperkenalkan seseorang. Ini keponakan saya, Zhao Xuan. Dia juga datang untuk melihat sekilas tuan kecil Lin, kata Zhao Tailai sambil tersenyum. Memberi hormat kepada sesama kultivator Lin Sun. Zhao Xuan dengan cepat berdiri dan menyapa Lin Sun dengan senyum murni, memperlihatkan gigi putihnya yang sempurna. Yang mengejutkan Lin Sun, dia memanggilnya sebagai sesama kultivator, yang berarti mereka berdua mengikuti jalan yang sama. Lin Sun juga menyapanya dengan senyuman, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi pria muda di depannya. Pria muda itu luar biasa dalam segala hal penampilan, perilaku, dan tingkah laku. Dia sempurna seperti batu giok alami dan menyenangkan dalam segala hal. Shen Tuo dengan sadar pergi dan meninggalkan aula ke Lin Sun dan Zhao Tailai. Dia punya perasaan bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Alasan saya datang ke sini adalah, pertama, untuk memberi selamat kepada Anda atas keberhasilan Anda dalam membuat persenjataan rune dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Kedua, saya dipercayakan dengan tugas untuk meminta bantuan Anda. Dia tidak menyembunyikan permintaan lancang ini dari pemuda berpakaian ungu, yang berarti dia tidak keberatan dia menguping. Melihat ini, Lin Sun menyeringai dan berkata, kebetulan sekali. Saya kebetulan memiliki sesuatu yang harus saya ganggu dengan Anda. Sudut bibir Zhao Tailai berkedut tanpa terasa. Oh, teman kecil, kenapa kamu tidak bicara dulu? Tidak, kamu harus pergi dulu, Lin Sun menolak sambil tersenyum. Pemuda berpakaian ungu tersenyum tanpa berkata-kata saat dia tahu bahwa Zhao Tailai dan Lin Sun sedang menyelidiki satu sama lain. Zhao Tailai berdeham dengan batuk dan memasang tampang serius. Yah, permintaanku sangat sederhana. Aku hanya ingin memintamu membuat persenjataan rune. Lin Sun merenung sejenak dan kemudian dia tersandung, itu bukan masalah tapi, aku sedang sibuk dengan hal-hal lain, jadi aku khawatir aku tidak punya tenaga untuk. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zhao Tailai menyela dengan marah, baik, saya tahu Anda tidak akan setuju dengan mudah. Katakan, beritahu saya apa kondisi Anda. Lin Sun menyeringai, hei Elder, kamu terlalu belak-belakan. Tapi aku punya satu hal yang aku harus menyusahkanmu. Katakan, Zhao Tailai tidak ingin berbicara omong kosong lagi. Dia tahu bahwa dia hanya akan membuang waktu dan tidak akan mendapatkan keuntungan nyata. Penatua, karena kamu begitu belak-belakan, aku juga akan berbicara langsung denganmu. Lin Sun tersenyum cerah. Saya mendengar bahwa ada menara turunan siklus di kedalaman istana. Saya ingin tahu apakah teman saya dapat berlatih di sana selama beberapa waktu. Zhao Tailai sudah tersentak ketika Lin Sun menyebutkan Cyclic Derivation Tower, tetapi ketika dia mengetahui tentang niat sebenarnya dari pemuda itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, nak, permintaanmu, bukankah itu terlalu berlebihan? Terlalu banyak. Lin Sun mengerutkan kening bingung. Itu adalah tempat terlarang di istana kekaisaran. Bahkan orang-orang penting dalam keluarga kekaisaran tidak diperbolehkan memasukinya. Apakah Anda pikir orang luar akan diizinkan? Kerutan Lin Sun semakin dalam. Sepertinya ini akan sulit. Apa yang temanmu ingin lakukan di menara turunan siklus? Pemuda berpakaian ungu itu tiba-tiba bertanya dengan lantang. Dia telah mandek di puncak tahap kenaikan surga selama bertahun-tahun dan hampir menghabiskan umurnya. Dia ditakdirkan jika dia tidak bisa membuat terobosan segera. Pemahaman segera muncul pada pemuda berjubah ungu itu. Itu memang masalah.
Panggung Laut Roh memberikan umur 300 tahun, dan pembudidaya surga Ascension memiliki umur 600 tahun. Jika seorang kultivator tidak dapat menerobos dalam waktu itu, mereka pada akhirnya akan menjadi tumpukan tulang busuk terlepas dari seberapa kuat mereka. Lin Sun menghela nafas dengan emosional, ya, Saudara Zhao telah mengatakan dengan tepat apa yang saya pikirkan, tetapi sayangnya, saya tidak dapat memikirkan cara lain untuk membantu teman saya selain memasuki menara derivasi saiklik. Zhao Tailai membentak, tapi permintaanmu terlalu banyak. Itu tempat terlarang di Istana Kekaisaran. Lin Sun mengangguk. Maka saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan orang lain. Saya percaya bahwa saya dapat menyelesaikan masalah ini karena saya dapat menggunakan persenjataan rune. Zhao Tailai berkata dengan cemas, "Hei, nak, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda mencoba mempersulit saya?" Lin Sun menghela nafas. "Penatua, tentu saja, saya tidak berani tidak sopan kepada Anda, tetapi jika saya tidak menyelesaikan masalah ini, saya tidak bisa tidur atau makan dengan benar." Zhao Tailai memutar matanya. "Nak, kamu melakukan ini dengan sengaja." Zhao Xuan menyela, "Rekan penggarap Lin Sun, saya dapat membantu Anda dengan masalah Anda." Wajah Lin Sun berseri-seri. "Benar-benar, bagaimana ini bisa berhasil?" "Sama sekali tidak," teriak Zhao Tailai dengan cemas. "Paman ke-9, sudah diputuskan. Ini hanya kesempatan untuk memasuki Cyclic Derivation Tower untuk berlatih. Jika kami dapat membantu rekan penggarap Lin Sun memecahkan masalah temannya, itu semua akan sia-sia." Zhao Xuan tersenyum. Wajahnya seindah batu giok, dan senyumnya cerah dan murni seperti aliran air yang jernih. Pada saat itu, Lin Sun yakin bahwa Zhao Xuan memiliki identitas dan status yang luar biasa di dalam keluarga kekaisaran. Kalau tidak, pemuda itu tidak akan berjanji untuk membantunya dengan mudah. "Huff, nak, mengapa kamu tidak bergegas dan menunjukkan rasa terima kasihmu?" Zhao Tailai melotot ke arah Lin Sun. Lin Sun mengambil ekspresi serius dan menangkupkan satu tangan di tangan lainnya saat dia membungkuk dengan hormat. "Saudara Zhao, saya tidak akan pernah melupakan bantuan Anda dan saya akan membalas Anda di masa depan." "Terima kasih kembali." Senyum menyebar di bibir Zhao Xuan. "Bukankah sederhana jika kamu ingin membalas budi, buat saja persenjataan rune lain yang bisa bertahan dari kesengsaraan kilat." Zhao Tailai menatap Lin Sun dengan mata menyipit. "Aku akan melakukan yang terbaik." Lin Sun dengan senang hati setuju. Kemudian, dia mengubah topik. "Bolehkah aku bertanya persenjataan rune apa yang kau inginkan dan untuk siapa aku membuat persenjataan rune ini?" "Kuali," jawab Zhao Xuan. Dia sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak hanya memasang ekspresi yang sangat serius, tetapi dia juga memancarkan otoritas yang tak terlukiskan. "Kawah." "Ya," tegasnya, "itu disebut kuali 9 naga. Semua bahan rune yang dibutuhkan telah disiapkan. Saya harap Anda berhasil membuatnya. Jika saya memilikinya, saya bisa menuju ke Ancient Wastelen Domain dan berlatih tanpa khawatir." Lin Sun akhirnya yakin bahwa Zhao Tailai datang mencarinya untuk Zhao Xuan. Lin Sun merenung sejenak dan setuju, "Oke." Karena pihak lain telah setuju untuk membiarkan Zutua ketiga memasuki menara turunan siklus, dia tidak punya alasan lain untuk menolak permintaannya. Zhao Tailai menghela nafas lega, santai, dan tersenyum. Namun, sementara Zhao Tailai berpikir bahwa pertemuan itu berakhir dengan cara yang menyenangkan dan memuaskan semua orang, Zhao Xuan tiba-tiba menatap Lin Sun dan berkata sambil tersenyum. "Saya mendengar bahwa rekan kultivator Lin Sun adalah keajaiban dalam kultivasi dan Anda sekarang berada di peringkat pertama dalam peringkat emas Laut Roh. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk mengadakan pertandingan persahabatan dan belajar dari satu sama lain?" Permintaan Zhao Xuan sedikit mengejutkan Lin Sun. "Ayolah, ini hanya pertandingan persahabatan untuk belajar dari satu sama lain." Zhao Xuan tersenyum. Jubah ungunya berkibar di sekelilingnya saat dia menarik tangannya ke udara dengan gerakan yang aneh dan anggun. Seolah-olah dia sedang memetik bunga di udara. Berdengung. Aliran udara tiba-tiba berdengung dan terdistorsi saat membentuk kekuatan yang menakutkan dan merusak di sekitar Zhao Xuan untuk menindas Lin Sun. Fakta bahwa Zhao Xuan dapat memanggil kekuatan penghancur bumi yang mengerikan hanya dengan lambaian tangannya menunjukkan bahwa dia telah mencapai tingkat yang menakutkan dalam kultivasinya. Tanpa banyak berpikir, Lin Sun menggunakan langkah naga es tanpa tanduk. Dia melangkah maju, mengepalkan tangannya, dan membanting pukulan ke depan. Tidak hanya sederhana, cepat dan langsung, tetapi juga menargetkan kelemahan dalam serangan Zhao Xuan. Dengan ledakan, arus udara meledak ke segala arah. Tidak buruk. Mata Zhao Xuan menyala dengan takjub. Kemudian, seperti angin sepoi-sepoi, dia melangkah maju, dan jari-jarinya mengarah ke tenggorokan Lin Sun. Hati Lin Sun menjadi dingin. Tanpa ragu-ragu,
dia dengan cepat berputar dan terlempar tinggi ke udara seperti gasing yang berputar. Yang mengejutkan Lin Sun, Zhao Xuan mencondongkan tubuh ke depan seperti naga yang muncul dari jurang dan dengan cepat melipat jari-jarinya di segel tangan dan bertemu langsung dengan pukulan Lin Sun. Bang! Saat keduanya bertabrakan, Lin Sun merasakan tulangnya dipalu dan mati rasa. Dia mengernyit. Fisiknya telah ditempa ke keadaan yang hampir sempurna dan sebanding dengan senjata ilahi, tetapi serangan Zhao Xuan masih berhasil melumpuhkan tubuhnya. Itu terlalu aneh. Sungguh kekuatan fisik yang tirani. Apakah Anda juga berlatih seni tempering tubuh? Mata Zhao Xuan cerah dan menyilaukan seperti bintang. Saat dia berbicara, dia melangkah maju, dan setiap langkahnya mengirimkan pola naga ungu yang menyebar ke seluruh tanah. Sikapnya yang mengesankan melonjak, seolah-olah seekor naga kuno sedang dihidupkan kembali. Itu hanya menyulut semangat juang Lin Sun. Dia mengaktifkan seni penghancuran 9 surga untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Tiba-tiba, mereka berdua melesat melintasi aula, meninggalkan bayangan kabur di udara dan menciptakan hembusan angin kencang. Keduanya dengan cepat bertukar tinju dan tendangan dengan kecepatan tinggi. Jika mereka tidak secara sadar menahan kekuatan mereka, aula itu sudah lama runtuh. Setelah beberapa saat, sosok Zhao Xuan berkedip, dan sebuah telapak tangan membelah udara seperti naga perkasa yang maju, menekan keempat tiang. Ledakan. Serangan itu meluncurkan Lin Sun 3 langkah mundur. Dia terhuyung-huyung saat darah dan ki berjatuhan di sekujur tubuhnya. Wajahnya menjadi muram. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu kuat dan menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak mencapai tahap laut roh sempurna. Semua orang menganggapnya sebagai monster abnormal karena kekuatannya yang menantang surga, tetapi tampaknya Zhao Xuan sama sekali tidak kalah dengan dia. Nyatanya, pemuda itu mungkin lebih menakutkan darinya. Siapa lelaki ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Dibandingkan dengan Gu Yunting, dia jauh lebih unggul. Dengan pemikiran itu, dia tidak lagi berani menahan kekuatannya dan menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Bang! 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 Lin Sun mengepalkan tinjunya ke seberang aula. Kadang-kadang, itu tampak menghancurkan gunung atau membelah laut, dan kadang-kadang menyerupai naga yang menembus langit. Terlepas dari itu, tampaknya mengandung kekuatan untuk melahap dunia. Tidak buruk. Mata Zhao Xuan berbinar, dan jubah ungunya berkibar di sekelilingnya seperti nyala api yang berkedip-kedip. Dia tidak mencoba untuk menyamarkan pujiannya. Dibandingkan dengan Lin Sun, dia seperti naga biru yang meraung melintasi langit tanpa halangan apapun dan memandangi pegunungan dan sungai. Dia dipenuhi dengan keunggulan. Lin Sun merasa sedikit canggung saat mendengar pujiannya. Sejak dia memulai jalur kultivasinya, dia selalu menjadi tokoh terkemuka di antara rekan-rekannya. Bahkan, dia membunuh pembudidaya dari tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kesuksesannya selama ini telah membangun rasa percaya diri yang tak terkalahkan di dalam hatinya, jadi dia tidak setuju dengan pujian itu. Ledakan. Lin Sun tidak mengucapkan sepatah kata pun karena auranya berubah drastis. Dia mengadopsi gerakan yang lebih alami dan kuno. Masing-masing sederhana dan biasa-biasa saja dan tanpa percikan api. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat dari pukulan tinju sebelumnya dan bahkan menunjukkan keajaiban kembali ke keadaan alami. Meski begitu, alis Lin Sun masih menyatu. Ini karena Zhao Xuan juga menjadi lebih kuat, dan dia gagal menang. Orang itu sangat tidak normal. Lin Sun bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya tidak tahu bahwa Zhao Xuan lebih kaget darinya. Zhao Xuan hanya ingin mengadakan pertandingan persahabatan dan mencari tahu apakah Lin Sun sekuat yang dikabarkan. Tetapi, yang mengejutkannya, kekuatan Lin Sun bahkan lebih menakutkan daripada rumor tersebut. Sungguh aneh. Zhao Xuan bergumam. Zhao Tailai memiliki pemikiran yang sama. Dia juga terperangah melihat Lin Sun seimbang dengan Zhao Xuan. Dia tahu betul betapa kuatnya Zhao Xuan, tetapi Lin Sun mampu menandingi keahliannya. Kata aneh, menggambarkan Lin Sun dengan sempurna. Ledakan. Zhao Xuan tiba-tiba berhenti ketika dia kembali membalas serangan Lin Sun. Kamu tidak ingin bertarung lagi? Lin Sun mengerutkan kening. Jika kita melanjutkan, itu tidak akan menjadi pertandingan persahabatan lagi, jawab Zhao Xuan, senyumnya seterang dan semurni matahari. Nak, jangan terlihat begitu frustrasi. Kamu sudah sangat mengesankan, kata Zhao Tailai. Lin Sun hanya tersenyum. Dia belum mengeluarkan kartu trufnya yang sebenarnya, jadi dia tidak setuju dengan ucapan itu. Kamu memang sangat baik. Setidaknya, akan sangat sulit menemukan seseorang sekuat dirimu di Spirit Sea Stage. Zhao Xuan tampaknya telah mengakui kekuatan Lin Sun karena kata-kata dan nadanya menjadi lebih lembut. Dia berkata dengan lembut, jika ada kesempatan, saya harap Anda akan pergi ke Ancient Wastelen Domain.
Jenius tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya ada di sana dan hanya di sana Anda dapat memahami arti sebenarnya dari Dao Agung. Matanya penuh kerinduan. Jika ada kesempatan, saya akan pergi ke sana. Lin Sun mengangguk, semangat juangnya menenangkan. Zhao Xuan tersenyum sedikit dan berbalik untuk pergi. Hanya Zhao Tailai yang tetap tinggal untuk membahas kuali 9 naga dengan Lin Sun. Saat Lin Sun melihat Zhao Xuan pergi, dia merenung sejenak dan kemudian tiba-tiba bertanya, siapa dia? Zhao Tailai terkejut pada awalnya lalu dia menjawab, seperti yang saya duga, Anda melihat melalui penyamarannya. Dia adalah Putri Jingxuan, satu-satunya anak dari Kaisar dan Permaisuri saat ini. Putri Jingxuan, nama itu sangat asing bagi Lin Sun. Dia hanya pernah bertemu Putri Ling Huang sebelumnya dan menganggapnya sangat sombong dan sombong. Wajar kalau kamu belum pernah mendengar tentang Putri Jingxuan. Tak lama setelah dia lahir, dia dikirim untuk berlatih di Tanah Suci Kuno di Ancient Wasteland Domain. Dia baru kembali ke Kekaisaran tahun lalu. Sangat sedikit orang di dunia yang tahu tentang keberadaannya. Zhao Tailai menghela nafas. Tapi Yang Mulia Putri Jingxuan tidak diragukan lagi luar biasa dan memiliki penampilan yang luar biasa. Darah Kaisar dan Permaisuri mengalir di tubuhnya, dan dia telah mempelajari seni warisan tertinggi dari keluarga kekaisaran seperti Imperial Dragon Scripture dan True Immortal Art. Yang terpenting, Yang Mulia Putri Jingxuan sangat cerdas dan memiliki bakat yang tak tertandingi. Dia sudah berada di Spirit Sea Stage pada usia 7 tahun. Ketika dia berusia 13 tahun, dia melangkah ke tahap kenaikan surga. Ini dianggap keajaiban bahkan di Ancient Wasteland Domain. Baru kemudian Kaisar berpikir bahwa jalur kultivasinya terlalu mulus dan khawatir dia akan menghadapi bahaya yang tidak dapat diprediksi jika dia mengalami kemunduran kultivasi, jadi dia menekan tingkat kultivasinya. Sudah 10 tahun sejak itu. Jika dia tidak ditekan selama 10 tahun, dia kemungkinan akan mencapai tahap derivasi siklik. Lin Sun tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi. Seperti yang diharapkan, tidak pernah ada kekurangan jenius di dunia. Jika Zhao Tailai mengatakan yang sebenarnya, maka Putri Jingxuan memang dilahirkan untuk menjadi seorang kultivator dengan bakat dan fondasinya yang tak terbayangkan. Selain itu, ayahnya adalah Kaisar Agung dan ibunya adalah Permaisuri Agung. Dia telah berlatih di Tanah Murni Kuno di Ancient Wasteland Domain sejak dia masih kecil, jadi jalur kultivasinya berjalan mulus selama ini. Mungkin, hanya gadis jenius yang tak tertandingi yang bisa disebut sebagai kebanggaan surga sejati. Kehadirannya membuat kultivator yang tak terhitung jumlahnya di dunia redup seperti matahari dan bulan. Sekarang, kamu harus mengerti betapa beruntungnya kamu diakui oleh Putri Jingxuan, kan Zhao Tailai menghela nafas secara emosional. Dia punya caranya sendiri, dan aku punya jalannya. Tidak ada bedanya apakah dia menyetujui saya atau tidak, kata Lin Sun. Seorang kultivator harus selalu berpegang teguh pada dao mereka, jika tidak, mereka akan kehilangan semangat dan kemauan. Siapa yang akan menjadi yang pertama mencapai dao? Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Melihat Lin Sun dengan tenang menangani situasi ini dan tetap tidak terpengaruh, Zhao Tailai mau tidak mau mendecakkan bibirnya. Luar biasa, kamu adalah yang paling istimewa di antara generasi muda jenius yang pernah saya lihat. Lin Sun tersenyum. Elder, Anda juga ahli yang paling tak terduga yang pernah saya lihat. Mengapa kita tidak membicarakannya sekarang? Apakah itu ide Anda atau Yang Mulia Putri Jingxuan atau tokoh berpengaruh di Istana Kekaisaran untuk datang mencari saya? Zhao Tailai tertawa. Anda telah menerima pengakuan dari Yang Mulia Putri Jingxuan, jadi apa bedanya apakah Anda ingat apa yang saya katakan terakhir kali semakin luar biasa Anda, semakin banyak perhatian yang akan Anda terima dari Kekaisaran. Bukankah itu benar? Lin Sun tiba-tiba merasakan sakit kepala datang, dan dia hanya bisa memelototi Zhao Tailai. Orang tua ini terlalu licik. Lebih sulit mendapatkan jawaban yang jelas darinya daripada naik ke langit. Dalam beberapa hari, setelah konferensimu di Stone Cauldron sedekah selesai, aku akan mengirimkanmu bahan rune dan diagram untuk menyempurnakan kuali 9 naga. Jangan mengacau. Dibandingkan dengan mengecewakan Yang Mulia Putri Jingxuan, mengganggu Marquis of Rising Sky dan Yang Mulia Putri Ling Huang adalah masalah kecil. Aku tidak bisa membantumu lagi jika itu terjadi. Setelah obrolan singkat, Zhao Tailai mengucapkan selamat tinggal dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia melesat lebih cepat daripada orang lain seolah-olah dia khawatir Lin Sun akan mengetahui lebih banyak lagi. Tampaknya Putri Jingxuan memiliki status yang benar-benar tak tertandingi dalam keluarga kekaisaran. Bahkan Marquis of Rising Sky dan Putri Ling Huang tidak bisa dibandingkan dengannya, Lin Sun berkata sambil merenung. Dia tahu bahwa Zhao Tailai telah memberitahunya informasi itu dengan sengaja. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia memutuskan untuk bertemu dengan Lin Zong dan Zhu Tua ketiga sesegera mungkin.
Dia ingin memecahkan masalah terobosan Su Tua ketiga. Selain itu, dia ingin menyerahkan persenjataan rune yang telah selesai kepada Lin Zong sebagai persiapan untuk konferensi yang akan datang di Stone Cauldron Alams. Malam itu, Zu Tua ketiga dan Lin Zong datang ke Akademi Qinglu bersama. Ketika Zu Tua ketiga mendengar bahwa Lin Sun telah memperoleh izin dari keluarga kekaisaran baginya untuk berlatih di Menara Turunan Siklus, dia tidak bisa menahan perasaan terharu. Sangat jarang melihat mata pria yang pendiam dan tidak komunikatif seperti itu melebar dan penuh dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. Terima kasih, dia mengucapkan dua kata ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengatakannya dengan cara yang sangat kaku sehingga seolah-olah dia tidak pernah mengatakan terima kasih kepada siapapun dalam hidupnya. Terlepas dari itu, Lin Sun merasa bersyukur. Dia selalu sangat menyukai Zu Tua ketiga. Dia mengagumi bagaimana lelaki tua itu bisa menyerahkan segalanya untuk membalas budi dan bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi janji. Orang-orang seperti dia adalah yang paling layak dikagumi dan berteman. Tidak lama setelah itu, Zhao Tailai mengirim seseorang untuk menjemput Zu Tua ketiga dari Akademi Qinglu. Pengaturan sebelumnya telah disepakati antara Lin Sun dan Zhao Tailai. Lin Sun percaya bahwa Zu Tua ketiga memiliki peluang besar untuk membuat terobosan jika dia dapat memanfaatkan kesempatan langka itu. Jika Zu Tua ketiga berhasil menerobos, dia tidak hanya akan menyelesaikan masalah mencapai akhir masa hidupnya tetapi kultivasinya juga akan meningkat pesat. Dia akan menjadi kultivator hebat dari tahap derivasi siklik. Pada saat itu, kehadiran Zu Tua ketiga di puncak pembersihan pikiran akan menjadi pencegah besar bagi 3 cabang tambahan dari klan Lin. Tuan muda, saya tidak percaya Anda berhasil membuat persenjataan rune. Semua orang di puncak pembersihan pikiran tidak sabar untuk merayakannya bersama Anda. Lin Zong berseru kegirangan. Tidak perlu merayakannya. Saya hanya ingin tahu bagaimana 3 cabang tambahan dari klan Lin akan bertindak setelah mereka mengetahui berita itu, kata Lin Sun acuh tak acuh. Mereka pasti panik. Lin Zong mendengus dingin. Selama 2 bulan Lin Sun berkultivasi tertutup, 3 cabang agunan bergabung dengan klan Zuo dan klan Qin dan bertindak dengan cara yang jauh lebih arogan dan keterlaluan dari sebelumnya. Mereka berpikir bahwa mereka menemukan pendukung yang kuat dan sering memprovokasi dan mempermalukan orang-orang di puncak pembersihan pikiran. Sekarang, Lin Sun telah menjadi Grandmaster Rune muda yang mampu membuat persenjataan rune. Namanya telah mengguncang kekaisaran, dan dia menjadi tak tertandingi di dunia. Selain itu, Kepala Sekolah Akademi Qinglu mengakui bakatnya. Dalam keadaan seperti itu, jika 3 cabang jaminan dari klan Lin tidak bodoh, mereka harus tahu bahwa tidak ada harapan untuk terus menargetkan Lin Sun. Yang terpenting, kekuatan Lin Sun saat ini telah mengancam ketiga klan dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Saya memberi mereka waktu 3 tahun untuk memikirkan proposal saya dan sekarang hampir 1 tahun telah berlalu. Jika mereka masih tidak bertobat maka saya tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika batas waktunya tiba, kata Lin Sun acuh tak acuh. Setelah itu, dia dan Lin Zong memasuki ruang rahasia yang telah disiapkan khusus oleh Shen Tuo. Ruang rahasia itu tertutup rapat dengan formasi rune yang menakutkan, menyegelnya dari dunia luar dan mencegah siapapun mengintip ke dalam ruangan. Bahkan Shen Tuo yang sedang menunggu di luar tidak menyadari semua yang terjadi di dalam. Namun, Shen Tuo sudah menebak bahwa Lin Sun dan Lin Zong sedang menguji persenjataan rune yang baru dibuat. Aku ingin tahu kekuatan misterius semacam apa yang dimiliki tombak itu. Shen Tuo gemetar memikirkan adegan Lin Sun membuat persenjataan rune hari itu. Persenjataan rune yang selamat dari kesengsaraan petir tidak pernah terdengar. Namun, bahkan jika banyak yang telah menyaksikan tontonan yang luar biasa itu, tidak ada yang tahu seperti apa tingkat tombak itu atau kekuatan yang dimilikinya. Sebagai seorang Grandmaster Rune yang berpengalaman, Shen Tuo sangat ingin belajar lebih banyak tentang harta langka itu. Sayangnya, dia tahu bahwa Lin Sun tidak akan mengizinkannya. Mungkin, aku hanya bisa mengetahui lebih banyak di konferensi yang diadakan di Sedekah Kuali Batu, gumam Shen Tuo. Kemudian, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia ingat bahwa kota terlarang tergila-gila dengan konferensi yang akan datang. Banyak kekuatan yang kuat melakukan segala yang mereka bisa untuk mendapatkan tiket ke konferensi. Dari apa yang diketahui Shen Tuo, harga 1 tiket dijual dengan harga setinggi langit 10.000 koin emas. Beberapa bahkan gagal mendapatkan tiket bahkan dengan uang. Itu sudah cukup untuk menunjukkan sensasi besar yang disebabkan oleh persenjataan rune Lin Sun. Untungnya, saya mendapat tiket dari Sedekah Kuali Batu karena hubungan saya dengan anak itu. Kalau tidak, saya tidak akan mendapat kursi di konferensi. Shen Tuo menertawakan dirinya sendiri. Dia adalah Grandmaster Rune Senior Akademi Qinglu, tetapi dia harus mendapatkan tiket melalui hubungannya dengan Lin Sun.
Bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Hah? Shen Tuo menghentikan pikirannya yang kacau karena dia melihat pintu tertutup ke ruang rahasia didorong terbuka. Lin Zong melangkah keluar lebih dulu, tetapi ekspresinya bingung, bercampur dengan keheranan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Seolah-olah dia baru saja mengalami badai dahsyat. Shen Tuo mau tidak mau bertanya, ada apa? Lin Zong terkejut pada awalnya dan kemudian dia menghembuskan napas panjang dari udara keruh dan menepuk bahu Shen Tuo. Kamu akan mengerti di konferensi. Shen Tuo hampir tidak tahan dengan ketegangan itu, tetapi sayangnya, Lin Zong mengatupkan bibirnya dan berhenti berbicara. Tidak ada yang bisa dilakukan Shen Tuo. Tanpa penundaan lebih lanjut, Lin Zong meninggalkan Akademi King Lu di kegelapan malam dengan tombak yang Lin Sun beri nama tombak tragedi hancur. Persenjataan rune yang tidak bisa dihancurkan di bawah kesengsaraan kilat. Shen Tuo mau tidak mau bertanya, Lin Sun, rahasia macam apa yang dimiliki tombak itu? Lin Sun merenung sejenak dan menjelaskan, saya tidak bisa memastikannya. Meskipun saya yang membuatnya, itu mengalami transformasi selama penyelesaian yang bahkan mengejutkan saya. Shen Tuo mengangguk dengan pengertian. Dia memiliki banyak pengalaman dalam melemparkan senjata, jadi dia sadar bahwa bahkan Master Rune mungkin tidak dapat memprediksi transformasi yang akan dialami harta mereka pada saat penyelesaian. Namun, transformasinya selalu bagus. Saya lebih menantikan konferensi ini sekarang. Shen Tuo menghela nafas. Lin Sun berkata sambil tersenyum, Penatua, mengapa saya tidak memberi Anda salinan desain tombak? Mata Shen Tuo berbinar. Itu adalah informasi yang berharga dan tak ternilai. Itu adalah buah dari pengetahuan dan upaya Master Rune dan berisi segala macam rahasia yang berhubungan dengan Rune. Benar-benar suara Shen Tuo bergetar, dan dia menelan dengan susah payah. Lin Sun mengangguk, mengeluarkan gulungan tebal, dan menyerahkannya. Elder, kamu telah banyak membantuku akhir-akhir ini, jadi ini sedikit dariku. Tapi tetua, bisakah saya meminta Anda untuk membakarnya setelah Anda melihatnya? Shen Tuo mengangguk berulang kali dan segera bersumpah untuk tidak mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun. Dia tampak bersemangat seperti anak kecil yang menerima mainan baru. Master Rune sering terobsesi dengan Rune. Dapat dimengerti bahwa Shen Tuo sangat bersemangat ketika dia memiliki kesempatan untuk melihat desain senjata Rune. Lin Sun tersenyum. Shen Tuo adalah seorang teman sekaligus guru baginya, dan lelaki tua itu telah merawatnya dengan baik sejak dia bergabung dengan Akademi King Lu. Lin Sun tidak akan ragu untuk memberinya desain persenjataan Rune untuk membalas kebaikannya. Seluruh kota terlarang berdengung tidak seperti sebelumnya. Banyak pembudidaya kemungkinan besar akan terguncang ketika mereka mengingat periode ini di masa depan. Sedekah kuali batu adalah bisnis terbesar di Kekaisaran, dan kantor pusat mereka adalah salah satu bisnis skala besar teratas di kota terlarang. Mungkin, hanya beberapa kekuatan komersial di bawah sayap keluarga Kekaisaran yang sedikit lebih kuat dari sedekah kuali batu. Namun, mereka tidak diragukan lagi mencuri perhatian selama periode ini. Itu telah menarik perhatian seluruh kota terlarang dan bahkan seluruh Kekaisaran seperti magnet. Itu semua berawal dari kejadian beberapa hari yang lalu. Suatu hari, Lin Sun, seorang Grandmaster Rune muda, menciptakan persenjataan Rune yang memanfaatkan kesengsaraan kilat dan menimbulkan badai. Persenjataan Rune, itu dianggap sebagai harta langka bahkan di antara klan aristokrat, dan nilainya tidak dapat diukur dari nilai moneternya saja. Tidak ada klan lain yang memiliki persenjataan Rune kecuali klan tinggi. Mereka sangat langka, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kepemilikan senjata Rune dapat mengubah kekuatan dan situasi klan. Di masa lalu, bahkan pendiri Rune membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk membuat persenjataan Rune dengan tingkat keberhasilan yang kecil. Selain itu, hanya ada segelintir pendiri Rune di seluruh kota terlarang. Bahkan jika pembuatan senjata Rune begitu sulit, bisa dibayangkan akan lebih sulit untuk memilikinya. Persenjataan Rune yang dimiliki klan utama kemungkinan merupakan harta warisan. Maklum, berita bahwa Lin Sun membuat senjata Rune sendiri dalam waktu kurang dari 1 bulan menimbulkan sensasi di kota. Tidak hanya kekuatan yang kaya dan kuat, tetapi juga banyak ahli Rune yang ingin tahu lebih banyak tentang persenjataan Rune, seperti bagaimana Lin Sun mencapai prestasi seperti itu dan kekuatan persenjataan Rune yang menakjubkan. Markas sedekah kuali batu sempat menjadi pusat perhatian. Ini karena konferensi persenjataan Rune Lin Sun diadakan di sana. Lin Sun, markas sedekah kuali batu, konferensi persenjataan Rune, kata kunci itu seperti tangan raksasa yang menggerakkan kota terlarang dan menarik perhatian seluruh dunia. Acara tersebut telah menjadi topik terpanas di wilayah lain di Kekaisaran. Di bawah suasana badai seperti itu, konferensi dimulai sesuai jadwal. Markas sedekah kuali batu. Sebelum fajar menyingsing, massa sudah memadati bagian luar gedung.
Siapapun yang dapat melewati kerumunan dan memasuki markas Stone Cauldron Sedekah harus menjadi klan dari klan aristokrat atau tokoh yang berpengaruh dan kuat. Feng Qingyu juga hadir. Mengenakan pakaian sederhana dan polos dengan rambut hitam tergerai di bahunya, dia tampak murni dan cantik. Kulitnya lembut dan halus. Sebelum Lin Sun menjadi terkenal, dia telah menikmati gelar gadis jenius karena penguasaannya yang luar biasa dalam seni rune. Bahkan hingga hari ini, dia masih menjadi sosok terkenal di kalangan generasi muda Master Rune. Seorang wanita cantik dengan pakaian sederhana dengan sikap tenang dan meyakinkan sedang berjalan di sampingnya. Feng Qingyu tiba-tiba mengerutkan wajahnya dan bergumam, tiket masuknya sudah mencapai 30.000 koin emas. Rupanya Lin Sun sangat populer. Wanita cantik itu tersenyum. Bagaimanapun, ini adalah konferensi yang diadakan oleh Grandmaster Rune Muda. Itu normal bagi orang untuk penasaran. Guru, apakah menurutmu tombak tragedi hancur sekuat yang dikabarkan? Feng Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita cantik itu berkata dengan santai, kita tidak akan tahu sampai kita melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada saat itu, mengikuti keributan, Yu Beidou, Cheng Jing, dan Grandmaster Rune lainnya muncul. Grandmaster Rune semuanya berasal dari Rune Master Association atau Divine Workshop, dan mereka semua adalah tokoh terkemuka dalam seni rune. Kedatangan mereka dapat dimengerti menyebabkan kegemparan. Namun, Yu Beidou dan yang lainnya terpana melihat wanita cantik berdiri di samping Feng Qingyu. Mereka segera bergegas maju untuk menyambutnya. Memberi hormat kepada Lady Baohua. Penatua, saya tidak berharap Anda datang juga. Yu Beidou dan yang lainnya semua menundukkan kepala dengan hormat, yang membuat orang-orang di sekitarnya mendecakkan bibir saat mereka menyadari bahwa wanita cantik itu juga sosok yang sangat berpengaruh. Baohua, lama tidak bertemu, kata seorang lelaki tua kurus dengan rambut acak-acakan di samping Yu Beidou dan yang lainnya. Jika Lin Sun ada di sekitar, dia akan langsung mengenali lelaki tua itu Mo Tua. Grandmaster Rune yang telah mengembangkan gaya baru Valet Hero Battleship di Bloodkill Camp. Mata Old Mo berkilau karena kegembiraan dan emosi. Dia juga tampak sedikit tertahan seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia akan melihat wanita cantik di sana. Kakak Mo, kamu juga datang. Saya belum mendengar kabar dari Anda selama bertahun-tahun. Wanita cantik itu tersenyum tipis. Oh, aku, Old Mo menghela nafas ketika semburan tawa mengganggunya. Oh, semua orang sudah tiba. Wajah Old Mo langsung menjadi gelap. Dia melihat seorang pria yang tegas dan berwibawa dengan janggut yang dipangkas rapi mendekati mereka. Yu Beidou dan yang lainnya segera mengambil ekspresi serius dan membungkuk. Memberi hormat kepada Tuan Luo. Kakak Luo, wanita cantik itu memberinya anggukan. Namun, Old Mo mendengus dingin, dan wajahnya menjadi mendung dengan sedikit kebencian dan kebencian di matanya. Hahaha, kebetulan sekali. Kami bertemu lagi hari ini karena konferensi junior. Ayo masuk dan mengejar. Pria bermartabat itu terkekeh saat dia memimpin semua orang ke markas sedekah Kuali Batu. Itu Lady Baohua, sosok ikonik dari Departemen Rune dan juga pendiri Rune. Dia memiliki identitas dan status transendental, tetapi dia telah hidup dalam pengasingan selama 20 tahun terakhir untuk mempelajari seni Rune. Saya tidak mengira dia akan datang hari ini, kata Shen Tuo saat dia berdiri di jendela sebuah kamar di lantai 9 Asosiasi Master Rune. Markas besar Rune Master Association adalah gedung 9 lantai yang megah dan megah di ibu kota. Shen Tuo mau tidak mau mengungkapkan rasa hormatnya yang dalam ketika dia berbicara tentang Lady Baohua. Dia adalah sosok legendaris yang telah mengawasi proses pembuatan 5 senjata Rune. Masing-masing adalah harta yang tak tertandingi. Persenjataan Rune yang dipegang Kaisar juga merupakan mahakarya Lady Baohua. Apa hubungannya dengan Old Mo? Lin Sun merasakan gelombang terangkat di dalam hatinya ketika dia melihat Old Mo, tetapi dia juga memperhatikan bahwa Old Mo terlihat sangat emosional saat ditahan pada saat yang sama, jadi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang hubungannya dengan Lady Baohua. Old Mo yang dia tahu eksentrik dan bangga. Old Mo adalah kakak laki-laki Lady Baohua. Shen Tuo menjelaskan, saya juga mendengar bahwa alasan Old Mo menghilang dari kota terlarang berhubungan dengan Lady Baohua. Lady Baohua memaksa Old Mo pergi. Lin Sun mengerutkan kening. Shen Tuo menggelengkan kepalanya dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia menyipitkan matanya. Lihat, Tuan Luo juga ada di sini. Siapa dia? Lin Sun mengikuti pandangannya dan melihat seorang pria yang berpenampilan rapi dan bermartabat. Luo Feng, salah satu dari sedikit pendiri Rune di Lokakarya Ilahi. Dia terkenal di seluruh dunia dan dikagumi serta dihormati oleh banyak Master Rune. Bahkan ada desas-desus di ibu kota bahwa dia telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi dalam seni Rune dan tidak banyak orang yang bisa menyaingi dia. Ekspresi Shen Tuo menjadi aneh.
Hilangnya Motua yang tiba-tiba dari kota terlarang juga dikatakan berhubungan dengannya. Lin Sun menyipitkan matanya. Jadi dia pelaku sebenarnya. Penatua, apakah Anda tahu dendam macam apa yang ada antara dia dan Old Mo? Shen Tuo berbisik, saya hanya tahu bahwa ini melibatkan Lady Baohua. Karena dia, Lin Sun menatapnya dengan tatapan kosong sementara adegan dua pria memperebutkan seorang wanita terlintas di benaknya. Kamu bisa bertanya langsung padanya setelah konferensi. Shen Tuo menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu banyak tentang hubungan di antara mereka. Lin Sun mengangguk. Old Mo telah banyak membantu Lin Sun di Blood Kill Camp, jadi dia akan memihak Old Mo jika ada dendam di antara keduanya. Kedatangan pendiri rune Luo Feng dan Lady Baohua dengan cepat menyebar dan memicu banyak diskusi. Mereka adalah dua tokoh tingkat pendiri rune, dan sangat jarang melihat mereka secara langsung. Namun, para peserta konferensi semuanya adalah tokoh yang kuat dan berpengaruh sehingga penampilan mereka tidak menimbulkan sensasi yang terlalu besar. Para peserta konferensi termasuk para penguasa klan aristokrat di kota terlarang, figur otoritas keluarga kekaisaran, para pemimpin dan jenderal tentara dan militer kekaisaran, dan otoritas lain dari seluruh kekaisaran. Setiap dari mereka bisa membuat orang biasa gemetar dengan kekuatan mereka. Pengumpulan tokoh-tokoh yang begitu kuat sudah menjadi peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penonton berangsur-angsur menjadi tenang saat konferensi dimulai. Seorang pria berpakaian formal melangkah ke atas panggung dan membungkuk ke segala arah sebelum dia berbicara dengan suara keras. Dia dipanggil Lian dan relatif tampan, anggun dan penuh karisma. Selamat datang di konferensi Master Lin Sun. Seperti yang kita semua tahu, Master Lin Sun masih sangat muda, tapi dia sudah menjadi terkenal di seluruh dunia. Dia adalah seorang jenius muda yang dikenal semua orang di kota terlarang. Master Lin Sun memiliki bakat yang tak terbayangkan dalam seni rune dan bahkan membangkitkan tangisan 9 naga. Sekarang, dia sedang mengajar di Akademi King Lu yang terkenal. Pada acara hari ini, akan ada persenjataan rune yang dibuat dari tangan Master Lin Sun yang diperlihatkan kepada dunia. Itu disebut tombak tragedi yang hancur. Lian berhenti dan bertepuk tangan. Segera, seorang gadis muda mengeluarkan kotak perunggu panjang. Semuanya, tombak tragedi yang hancur ada di dalam kotak perunggu di hadapanku. Semua mata menatap kotak perunggu yang diletakkan di depan Lian. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan leher dan melebarkan mata. Seolah-olah mereka mengira bisa melihat ke dalam kotak perunggu dengan melakukan itu. Suasana berubah, dan aula dipenuhi dengan antisipasi yang menegangkan. Namun, Lian sedikit tersenyum dan berkata, sebelum saya mengungkapkan persenjataan rune. Izinkan saya untuk menggambarkan kelahiran harta yang luar biasa. Semua orang mengutuk dalam hati dan ingin mencekiknya sampai mati. Semua orang pasti pernah mendengar bahwa Master Lin Sun telah berhasil membuat tombak tragedi hancur di Akademi King Lu 20 hari yang lalu. Namun, ketika harta itu lahir, kesengsaraan petir melanda dari langit dan penglihatan aneh melintas di udara. Itu tidak pernah terjadi di masa lalu. Semua orang dengan sabar mendengarkan Lian mengoceh. Pada akhirnya, Lian menyimpulkan, singkatnya, tombak adalah harta yang berbeda dari persenjataan rune lainnya dan senjata tiada taraf yang akan memukau dunia. Mungkin kalian semua berpikir bahwa aku melebih-lebihkan, tapi aku dapat menjamin bahwa kalian akan mengagumi kemisteriusan harta karun itu ketika kalian melihatnya. Reaksimu bahkan mungkin lebih besar dari reaksiku. Semua orang mendengarkan dengan napas tertahan. Pidato Lian benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu mereka, dan mereka membuat mereka semakin menantikan pengungkapan itu. Seseorang yang pemarah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, berhentilah menciptakan ketegangan. Apakah Anda ingin saya mati karena antisipasi? Bahkan orang yang lebih cerdik pun tidak bisa menyembunyikan antisipasi mereka. Lian menarik napas dalam-dalam saat wajahnya tiba-tiba memerah. Dia meyakinkan, semuanya, harap bersabar. Saya dapat menjamin bahwa konferensi hari ini ditakdirkan untuk menjadi keajaiban. Suaranya bergetar karena kegembiraan yang tertahan, yang diperhatikan banyak orang dan itu hanya membuat mereka semakin penasaran dan cemas. Mayoritas orang penuh antisipasi karena, terlepas dari apakah Lian melebih-lebihkan atau tidak, senjata rune yang selamat dari kesengsaraan petir layak mendapat perhatian mereka. Orang-orang dari generasi yang lebih tua tidak bisa menahan cemberut, kesal dengan sikap berlebihan Lian. Keajaiban. Kapan kelahiran senjata rune pernah disebut keajaiban di masa lalu? Anak-anak muda sekarang suka pamer. Itu hanya persenjataan rune tapi konferensi akbar diadakan untuk mengungkapnya. Ini terlalu tidak perlu dan hanya untuk pamer, seseorang tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Itu adalah Luo Feng, pendiri rune dari Loka Karya Ilahi. Ucapannya menarik perhatian banyak orang.
Namun, semua orang menyadari identitas Luo Feng sebagai pendiri rune sehingga meskipun ucapannya sedikit merendahkan dan menggurui tidak ada yang akan membalas. Tanpa diduga, seseorang mencibir tak lama setelah pendiri rune Luo Feng berbicara. Setiap zaman membawa talenta baru ke kekaisaran dan masing-masing akan menguasai domain untuk tahun-tahun mendatang. Apa maksudmu dengan pamer? Old Mo adalah orang yang berbicara dan menanyai Luo Feng, mengejutkan semua orang. Namun, Luo Feng dengan santai menjawab, Old Mo, tanyakan pertanyaan itu lagi ketika kamu bisa menggunakan senjata rune. Dengan kata lain, pendiri rune berkata apakah Anda ingin menanyai saya kamu belum memenuhi syarat. Aku hanya memberitahumu bahwa hari ini adalah acara Lin Sun. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa pergi. Jangan duduk di sana dan bersikap merendahkan hanya karena senioritas dan usiamu. Old Mo mendengus. Semua orang sedikit terkejut dan merasakan gesekan antara Old Mo dan Luo Feng. Kalau tidak, mereka tidak akan bertengkar pada kesempatan seperti itu. Mo tua, wajah Luo Feng menjadi gelap dan suaranya menjadi sedingin es. Sepertinya kamu memiliki beberapa keluhan tentangku. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah di antara kita? Mengapa tidak? Old Mo berkata dengan keras kepala, matanya menusuk dengan kebencian. Suasana tiba-tiba menjadi mencekik. Tidak ada yang menyangka konflik akan pecah sebelum wajah sebenarnya dari tombak tragedi yang hancur terungkap ke dunia. Tuan-tuan, harap tenang. Kita semua di sini untuk mengevaluasi mahakarya Master Lin Sun, jadi perselisihan kecil tidak bisa dihindari, kata Lian sambil tersenyum, mencoba meredakan situasi. Setelah keajaiban tombak tragedi hancur didemonstrasikan, saya percaya semua orang akan sangat senang mendengar komentar dari Penatua Luo Feng dan Penatua Old Mo. Saya juga berharap para tetua dunia rune tidak ragu untuk mencerahkan kita. Kata-kata itu indah saat dia dengan mulus memuji keduanya sambil menyiratkan bahwa keduanya harus menunggu sampai konferensi selesai sebelum mereka bertengkar. Kakak Luo, Old Mo, bagaimana menurut kalian berdua? Lady Baohua bertanya dengan anggun. Ekspresi Old Mo santai dan dia mengangguk. Baik, mari kita lihat siapa yang pamer nanti. Luo Feng berkata dengan wajah tanpa ekspresi, persenjataan rune yang lahir dari kesengsaraan petir mungkin sangat kuat, tapi saya curiga kecerdasan spiritualnya telah dilenyapkan selama kesengsaraan petir. Jika demikian, apa yang disebut senjata rune hanyalah cangkang kosong. Tentu saja, orang biasa tidak akan bisa membedakannya. Dia masih ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki pandangan berbeda tentang persenjataan rune Lin Sun. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Luo Feng adalah pendiri rune dari lokakarya ilahi dan terkenal serta dihormati di seluruh dunia. Dia adalah figur otoritas di dunia rune. Tidak ada yang berani mengabaikan pandangannya, bahkan jika itu berbeda dari yang lain. Kakak Luo benar, tapi masih terlalu dini untuk mengatakannya. Mungkin kita akan memiliki jawaban yang lebih jelas saat kita melihat persenjataan rune nanti. Sebelum Old Mo mengucapkan sepatah kata pun, Lady Baohua sudah berbicara dengan lantang, khawatir keduanya akan terus bertengkar. Insiden kecil itu pun berakhir. Namun, itu membuat para penonton semakin menantikan untuk melihat persenjataan rune Lin Sun lebih banyak lagi karena itu telah menyebabkan perselisihan di antara tokoh-tokoh terkemuka dunia rune bahkan sebelum terungkap, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Suasana hening lagi dan semua mata terfokus pada peron. Lian juga berhenti berbicara dan tersenyum. Waktu itu berharga. Sekarang, saya mengundang Anda untuk mengapresiasi mahakarya dari Master Lin Sun. Dia berbalik dan turun dari panggung. Pada saat yang sama, sosok ramping naik ke atas panggung dan berdiri tegak seperti tombak. Pipinya tampak terukir di wajahnya seolah-olah telah diukir oleh pisau tajam, dan kebijaksanaan serta pengetahuan bertahun-tahun terukir di wajah dan alisnya. Keributan meletus di antara hadirin. Banyak orang melompat berdiri dan berseru kaget, apakah itu, White Casanova Shen Jinglun? Surga, itu adalah Shen Jinglun. Saya belum mendengar kabar darinya selama bertahun-tahun. Dia sudah sangat tua sekarang. Itu dia. Saya mendengar bahwa dia melayani mantan kepala klan Lin, tetapi sekarang telah menyembunyikan identitasnya. Karena dia muncul di sini, dia pasti mewakili Lin Sun untuk mendemonstrasikan keajaiban tombak tragedi yang hancur. White Casanova Shen Jinglun. Dia adalah sosok terkenal di kota terlarang dan dikenal sebagai kebanggaan surga bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Kaisar berulang kali memuji bakatnya. Saat itu, dia sangat tampan, apalagi saat melewati ibu kota dengan menunggang kuda putih. Dia memiliki banyak pengagum dan dikatakan memiliki masa depan tanpa batas seperti matahari yang terik. Siapa yang mengira White Casanova Shen Jinglun akan muncul kembali di dunia setelah bertahun-tahun? Setelah keributan itu ada serangkaian desahan. Waktu berlalu seperti pisau.
Shen Jinglun ramah tamah dan tampan saat itu, tetapi sekarang dia memiliki wajah keriput dan sudah terlambat dalam hidupnya. Bagaimana mungkin orang tidak merasa emosional? Para jenius yang bangkit bersamanya saat itu semuanya mati atau menjadi figur otoritas suatu daerah. Hanya dia yang menjadi pelayan tua, menyembunyikan identitasnya dan dilupakan. Banyak orang menghela nafas secara emosional di antara hadirin, tetapi Lin Zong tampaknya tidak menyadarinya. Dia melangkah ke posisi tengah dan diam-diam membuka kotak perunggu. Dia tampak seperti seorang pelayan tua yang rendah hati, dan tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana dia mengguncang kota terlarang dan mempesona gunung dan sungai dengan penampilannya saat itu. Berdengung, tangisan yang jelas terdengar seperti suara dao, menarik semua perhatian. Seberkas cahaya abu-abu kabur muncul di cengkeraman Lin Zong, dan auranya berubah secara dramatis. Seolah-olah dia telah menjadi orang lain. Jika Lin Zong adalah pelayan tua keriput sebelumnya, maka dia telah menjadi pedang terhunus sekarang, dengan agresif menunjukkan ujung tajamnya. Mata banyak orang berbinar dan mereka menahan napas. Itu menjadi sunyi senyap dan mencekik. Lin Zong tidak langsung mendemonstrasikan kekuatan tombak itu tetapi menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Dia berdiri diam seperti gunung. Seolah-olah dia sedang mengatur dirinya sendiri. Bahkan jika dia hanya berdiri di sana, aura yang mengancam menyebar darinya. Mata banyak orang memancarkan cahaya cemerlang. Mereka bisa merasakan aura Lin Zong naik terus seperti naga yang tidak aktif terbangun di tubuhnya. Mata Lin Zong terbuka, dentang. Cahaya abu-abu kabur tiba-tiba berubah di tangannya, berubah menjadi tombak sepanjang 12 kaki. Itu sederhana dan tanpa hiasan namun dipenuhi dengan energi yang menakutkan, menyebabkan udara merengek, berdengung, dan hampir hancur. Ya, terengah-engah berdesir di seluruh penonton. Kemunculan tombak mengirimkan kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar ke seluruh area dan membawa rasa sakit yang menyengat ke kulit semua orang. Seolah-olah tombak itu hidup kembali dan memiliki jiwa yang sangat tajam di dalamnya. Mata semua orang melebar, dan mereka dengan cepat mencoba menyelidiki aura yang dipancarkan dari tombak dengan kekuatan penginderaan mereka. Mereka tidak melepaskan detail sekecil apapun. Lin Zong bergerak, matanya berkilat seperti pedang, wajahnya bersinar, dan auranya melonjak ke puncaknya. Seolah-olah mantan White Casanova telah kembali. Memegang tombak, dia tampaknya telah menjadi orang yang berbeda, memancarkan keanggunan dan keunggulan. Ledakan, boneka kulit tembaga tiba-tiba muncul di peron. Itu adalah boneka pertahanan terkuat di batu kaldron sedekah dan bisa menahan pukulan dari kultivator Heaven Ascension. Boneka pada tahap ini sangat berharga. Namun, Lin Zong hanya mengarahkan tombaknya ke depan, dan boneka itu meledak berkeping-keping dan berhamburan oleh angin. Gumpalan aura dari ujung tombak telah menghancurkan boneka yang bisa menahan serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator kenaikan surga. Kekuatannya yang luar biasa menakutkan menyebabkan kegemparan di antara penonton. Banyak tokoh kuat tidak bisa menahan tangis dan ekspresi mereka berubah. Murid Luo Feng dengan cepat menyusut dan kemudian dia mendengus dingin. Itu saja paling-paling, itu hanya persenjataan rune dengan kekuatan penghancur yang sedikit lebih besar. Tiba-tiba, wajahnya menegang dan jantungnya berkedut keras. Tombak abu-abu gelap tiba-tiba mengeluarkan pola dan susunan rune yang tidak jelas satu demi satu di atas panggung. Samar-samar, tampaknya ada penampakan seekor sapi kui yang sedang melenguh dan bulan serta matahari mengambang naik turun. Adegan itu mengejutkan penonton seperti keajaiban. Sosok-sosok kuat dari generasi yang lebih tua dengan lebih banyak pengalaman tidak dapat menghentikan perubahan ekspresi mereka saat mereka merasakan aura berbahaya menyebar kemana-mana. Wajah Feng Qingyu bertepi keheranan dan dia bergumam, "Guru, dapatkah Anda memberitahu berapa banyak larik rune yang terukir pada harta itu? Jika saya tidak salah, seharusnya ada 49 susunan rune tingkat surga." Mata Lady Baohua juga menyala dengan takjub. Ada 50 hukum operasi antara langit dan bumi, tetapi hanya 49 evolusi surga. Yang tersisa adalah rahasia dan variabel surga. Tapi tombaknya lengkap dan memiliki segalanya. Itu melanggar hukum surga. Bagaimana? Bagaimana dia membuatnya? Jantungnya bergetar hebat, tidak bisa tenang. "Guru, apa yang kamu bicarakan?" Feng Qingyu mengerutkan alisnya dengan bingung. Lady Baohua mengabaikannya seperti dia disihir dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran hal itu menimbulkan kesengsaraan kilat dan tidak ditoleransi oleh surga. Yang tersisa disegel di dalam tombak. Itu bertentangan dengan hukum surga, tapi bagaimana dia bisa membuatnya? Dia benar-benar membuat tombak seperti itu muncul di dunia ini. Tidak hanya Lady Baohua tetapi Luo Feng juga memperhatikan keanehan itu. Wajahnya menjadi sangat kaku, dan matanya membelalak tak percaya. Di sisi lain, Yu Beidou, Cheng Jing dan Old Mo penuh spekulasi. Samar-samar mereka melihat sesuatu yang tidak biasa tetapi mereka tidak bisa mengetahuinya.
Mereka semua adalah tokoh terkemuka di dunia rune, jadi mereka paling memperhatikan teknik rahasia dan susunan rune yang membentuk tombak. Namun, sosok kuat dengan pencapaian tinggi dalam kultivasi merasakan energi berbahaya dari penglihatan yang disajikan tombak. Dentang. Di atas panggung, aura abu-abu kabur bergulir, berkumpul dan berubah menjadi gumpalan cahaya ilahi. Itu kemudian mengambil bentuk baju besi abu-abu gelap dan menyelimuti Lin Zong seluruhnya, sangat cocok dengan tombak di tangannya. Tiba-tiba, sikapnya yang mengesankan melonjak sekali lagi. 510.